Ada apa? Xiao Hong berhenti di pintu dan bertanya dengan lembut. Tanda pertempuran bayangan merah itu, apakah itu, buatanmu? Wu Xin mengerutkan kening dan bertanya, dengan sedikit keraguan di wajahnya. Ia tak menyangka tanda pertempuran bayangan merah itu dibuat oleh seorang pemuda berusia 20-an. Dia tahu ini karena dia mendengar dari asistennya bahwa Roger dan yang lainnya telah datang pagi tadi. Apalagi yang bisa membuat Roger, Pino, dan yang lainnya datang langsung, selain masalah tanda pertempuran bayangan merah. Ya, Xiao Hong tidak menyembunyikan apapun dan berkata langsung. Bisakah kau memberitahuku metode apa yang kau gunakan untuk membuat pola pertempuran pengemudi tingkat 2 mencapai performa yang begitu hebat? Meskipun Wu Xin enggan, ia tetap bersikap rendah hati meminta nasihat. Tidak, penolakan Xiao Hong jelas dan tegas. Ia menatap Wu Xin dengan tenang, tanpa sedikit pun fluktuasi di raut wajahnya. Wu Xin tidak terkejut dengan jawaban Xiao Hong. Bagaimana mungkin dia begitu saja menceritakan keahliannya yang luar biasa kepada orang lain? Kalau begitu, bisakah kau juga menjual pola pertempuran bayangan merah kepadaku? Aku juga akan membayar 12.000 emas, kata Wu Xin, lalu mengeluarkan 2 pola penyimpanan emas anonim dari sakunya. Bisa dibilang, sebagai kepala pembuat pola di pangkalan militer Belo, Wu Xin masih cukup kaya, dan ia masih bisa mendapatkan lebih dari 10.000 emas. Xiao Hong menatap pola penyimpanan emas di tangan Wu Xin, ekspresinya tidak berubah, dan langsung mengambil pola penyimpanan emas Wu Xin dan berkata, tunggu sebentar. Setelah mengatakan itu, Xiao Hong menutup pintu perpustakaan Belo dan memasuki ruang ukiran perpustakaan. Xiao Hong tahu betul bahwa Wu Xin ingin membeli pola pertempuran bayangan merah untuk melawan balik demi penelitian, jadi biarkan saja dia menelitinya. Xiao Hong tidak peduli, karena Xiao Hong tahu betul bahwa sebagian besar tekniknya tidak akan bisa diselesaikan tanpa 2 manik pola ajaib tersebut. Teknologi pola latar belakang dienkripsi, jadi bahkan jika guru besar itu datang, dia tidak akan bisa memecahkannya sepenuhnya kecuali dia memberitahunya. Tentu saja, yang terpenting adalah pola pertempuran bayangan merah akan segera diproduksi massal. Saat itu, dengan keahlian Wu Xin, akan sangat mudah untuk mendapatkannya. Daripada melakukan itu, lebih baik memanfaatkan waktu sekarang dan melakukan sesuatu yang buruk kepada Wu Xin. Karena teknologi pola dalam pola tidak digunakan, teknologi pola latar belakang juga sangat disederhanakan. Satu-satunya yang digunakan adalah es abadi ungu. Oleh karena itu, hanya dalam 12 menit, Xiao Hong menyelesaikan pola pertempuran bayangan merah. Ia mengamati garis-garis pada batu rumbai merah berulang kali, menambahkan sedikit larutan enkripsi di atasnya, lalu menambahkan setetes lem hujan ke bubuk batu rumbai merah yang telah diukir, dan menumbuknya hingga berwarna merah seperti semen. Ia mengusapkannya dengan lembut pada area yang telah dilapisi pola latar belakang, dan pola latar belakang sederhana itu langsung terisi. Kemudian Xiao Hong mengambil spidol pola ajaib dan mencoret-coretnya secara acak. Pola pertarungan yang baik langsung berubah menjadi pola pertarungan badut. Wu Xin, yang menunggu di luar pintu, memiliki suasana hati yang sangat rumit. Ia telah lama berada di rumah perdagangan pola ajaib Belo, dan ia selalu menikmati aura seorang raja di bidang pembuatan pola. Namun kini, auranya seolah akan direnggut. Yang membuatnya semakin tidak nyaman adalah kenyataan bahwa di hadapan pola pertempuran bayangan merah, ia merasa tak berdaya untuk melawan. Tentu saja, dia tidak berharap mendapatkan teknologi apapun dari pola pertempuran bayangan merah. Dia hanya ingin membeli satu untuk melihat perbedaan antara pola pertempurannya dan milik Xiao Hong. Mencicit. Tepat saat Wu Xin memikirkan hal ini, pintu perpustakaan terbuka lagi. Melihat Xiao Hong muncul kembali setelah hanya 12 menit, Wu Xin sedikit tertegun. Kemudian, secercah kejutan melintas di matanya. Ia melihat Xiao Hong telah menyerahkan pola pertempuran bayangan merah yang baru saja ia buat. Ini, Wu Xin tak percaya. Dalam waktu kurang dari 15 menit, ia mampu menciptakan pola pertempuran berkualitas tinggi seperti itu agak berlebihan. Tahukah Anda, ia menghabiskan waktu 1 pagi penuh untuk menciptakan pola pertempuran 1000 pedang. Namun, meskipun begitu, Wu Xin tetap berterima kasih padanya dan mengambil pola pertempuran bayangan merah. Batu itu masih agak hangat, jelas baru saja diaktifkan belum lama ini, dan garis di antara mereka juga masih baru, jelas baru saja dibuat. Melihat Wu Xin memasukkan pola pertempuran bayangan merah ke dalam sakunya dan perlahan pergi, Xiao Hong tidak terlalu memperhatikannya. Ia segera menutup pintu perpustakaan, menguncinya, lalu duduk bersila di lantai, memasukkan jarum pola sihir, dan melanjutkan latihan. Kini Xiao Hong telah menambah jumlah jarum pola ajaib menjadi 22, dan kemajuan dalam berlatih tenaga penggerak juga meningkat dibandingkan sebelumnya. Tentu saja,
Ini juga berarti biaya latihan menjadi lebih mahal. Tentu saja, kini Xiao Hong telah kembali ke kehidupan yang makmur, dan biaya latihannya masih sepenuhnya terjangkau. Xiao Hong juga sangat yakin bahwa ia masih dalam tahap eksplorasi pelatihan jarum pola ajaib dan perlu terus meningkatkan kemampuan serta membiasakan diri dengannya. Oleh karena itu, 22 jarum pola ajaib sudah hampir batasnya. Jika lebih dari itu, Xiao Hong tidak akan mampu merawatnya dan akan sia-sia belaka. Seminggu berlalu dalam sekejap mata. Seminggu kemudian, sekitar 20 prajurit yang terluka telah dipasang kembali prostesis pola sihirnya dan dikembalikan ke tim. Setelah seminggu berlatih keras, kekuatan pendorong Xiao Hong juga mencapai level 5. Meskipun masih jauh dari level kedua master penggerak, ia semakin dekat. Ketika Xiao Hong bangun pagi-pagi sekali, ia mendapati pola sihir komunikasinya telah sepenuhnya rusak. Tepat setelah bangun dari tempat tidur, Xiao Hong mendapati pola sihir komunikasinya telah mengirimkan permintaan panggilan yang tak terhitung jumlahnya dalam 1 jam terakhir, semuanya dari satu orang, yaitu Mo Xi. Xiao Hong, desainku sudah siap. Kapan kamu bisa datang? Tepat ketika Xiao Hong menghubungkan pola sihir komunikasi, suara Mo Xi yang mendesak terdengar. Jelas, Mo Xi juga orang yang tidak sabaran. Hal ini tidak mengherankan. Lagi pula, jika berhasil, pasti akan tercipta penemuan tempur yang hebat di alam semesta harimau. Ada pula dunia khayalannya di mana para kepala kerajaan, federasi, dan kerajaan bersujud di kakinya, berharap dapat membeli beberapa produk tersebut. Xiao Hong melihat jam. Saat itu baru pukul 7 pagi. Aku akan segera ke sana. Xiao Hong menjawab dengan santai, mengenakan jubahnya, mengikat ranselnya, keluar dari perpustakaan, dan langsung menuju bengkel Mo Xi. Mengikuti rute sebelumnya, mereka tiba di bengkel Mo Xi. Begitu mereka membuka pintu bengkel, Mo Xi menarik Xiao Hong masuk tanpa berkata apa-apa, tampak sedang terburu-buru. Ayo, lihat gambar desainku. Ada yang perlu diperbaiki, kata Mo Xi, lalu menarik Xiao Hong langsung ke meja kerja yang besar. Ada 3 orang lain di sana, 2 pria dan 1 wanita. Mereka semua adalah bawahan Mo Xi dan bagian dari tim kerja. Ketika Xiao Hong tiba di meja kerja Mo Xi, dia melihat setumpuk tebal gambar desain, yang masing-masing cukup besar untuk menutupi meja biasa. Mengambil salah satu gambar desain utama, Xiao Hong mengamatinya dengan saksama. Struktur gambar desain tersebut bisa dibilang cukup teliti, dan setiap detailnya ditandai dengan jelas. Tingginya 4,49 meter, rentang lengannya 4,88 meter, dan beratnya 40 ton. Pada dasarnya, ia memiliki struktur tubuh manusia. Desain anggota tubuhnya pada dasarnya merupakan pembesaran dari prostesis pola ajaib milik Xiao Hong, yang hampir utuh, kecuali kulit biologisnya yang telah diganti dengan pelindung logam setebal 3 cm. Kokpit utama berada pada posisi berdiri, dengan jarum pola ajaib yang tersusun rapat di dalamnya, tetapi penataannya tidak teratur karena memerlukan Xiao Hong untuk mendesainnya. Selain itu, Mo Xi juga merancang 7 atau 8 senjata berpola sihir besar, termasuk meriam elektromagnetik berpola sihir berat, yang merupakan senjata utama pada tank berpola sihir berat, serta senapan mesin berat, peluncur rudal berpola sihir, dan sebagainya. Sulit untuk membayangkan kalau pria kurus kering di sebelahku ini bisa mendesain begitu banyak hal dalam waktu seminggu. Bagaimana Mo Xi menatap Xiao Hong penuh harap, dengan sedikit kobaran kegembiraan hampir meledak dari matanya. Ini tidak sempurna, kata Xiao Hong, dan kata-kata ini seperti baskom berisi air dingin, menuangkan hawa dingin ke hati Mo Xi. Tidak sempurna bagaimana mungkin, coba perhatikan lagi, kata Mo Xi cepat. Ia hampir tidak percaya karena sudah berkali-kali memastikannya. 40 ton, bukankah terlalu berat, tanya Xiao Hong lembut. 40 ton, berat kok bisa biasanya, tank berpola sihir berat cuma 40 ton, Mo Xi membela diri. Ada satu hal yang perlu kau pikirkan. Apa yang kita rancang bukanlah tangki berpola ajaib. Kalau kau selalu menggunakan tangki berpola ajaib sebagai alat ukur, kenapa tidak membuat tangki berpola ajaib saja? Kenapa harus repot-repot lagi pula? Permukaan kontak antara tangki berpola ajaib dan tanah adalah 2 jalur lebar, sedangkan yang kita rancang hanya 2 kaki. Kalau tangki itu bergerak di lapangan es atau rawa, bisa kebayangkan apa akibatnya, tanya Xiao Hong. Mo Xi tidak menjawab dan langsung membatu. Tak diragukan lagi, Xiao Hong telah menunjukkan kelemahan paling fatal sekaligus. Ia bahkan bisa membayangkan adegan tubuh berpola sihir ciptaannya menembus es dan tenggelam ke dalam danau es, terlebih lagi adegan tubuhnya ditelan abis oleh rawa tanpa dasar. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Mo Xi pun bertanya dengan jujur dan rendah hati. Ia sedikit gugup, takut semua usahanya selama seminggu akan digagalkan oleh Xiao Hong.
Xiao Hong tidak menjawab. Ia mengambil pensil dan dengan santai melingkari beberapa area pada desain tersebut, termasuk punggung, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Jika kita menambahkan jet penyangga berpola ajaib ke anggota badan, masalah ini hampir akan terpecahkan. Jika kita menambahkan jet berpola ajaib yang kuat dan sayap keseimbangan yang dapat ditarik ke ransel, ransel ini dapat membantu dalam melompat dan melakukan penerbangan luncur jarak pendek, sehingga sangat meningkatkan kemampuan manuver, kata Xiao Hong kepada Mo Xi, lalu meletakkan pensilnya. Mo Xi, yang menerima gambar desain dari Xiao Hong, mengamati lebih dekat posisi yang ditandai oleh Xiao Hong. Posisi tersebut tampak acak, tetapi sangat tepat. Dalam sekejap, seberkas cahaya kembali melintas di wajah Mo Xi. Bab 302 mulai bekerja secara terpisah. Lagi pula, desain berbagai senjatamu cukup bagus. Kau bisa memodifikasinya dulu. Aku akan kembali dulu. Xiao Hong melihat Mo Xi mengangguk-angguk sambil melihat gambar desain, jadi dia berkata pelan dan bersiap untuk pergi. Tunggu sebentar, jangan terburu-buru. Aku akan segera merevisi gambar desainnya. Tunggu sebentar. Mo Xi menggendong Xiao Hong dan mulai memodifikasi gambar desain tanpa henti. Ia memerintahkan anak buahnya untuk segera membangun bengkel produksi dan mengumpulkan material dari mana-mana. Setelah 2 jam, Mo Xi selesai memodifikasi gambar desain utama. Ia menambahkan nozzle jet sesuai instruksi Xiao Hong dan menunjukkannya kepada Xiao Hong. Xiao Hong, yang sedang duduk di area pembuatan pola ajaib, melihat gambar desain utama yang dibuat Mo Xi dan mengangguk pelan. Namun, ia masih menunjukkan banyak masalah kecil. Kemudian, keduanya mulai berdiskusi dan mengoptimalkan desain utama berulang kali. Demikian pula, Xiao Hong juga mulai menandai lokasi dan tujuan pola ajaib pada badan pola ajaib tersebut sesuai pemahamannya sendiri. Setelah menjalani seluruh proses, Xiao Hong terkejut menemukan bahwa tubuh yang tampak kecil itu ternyata memiliki beberapa pola sihir. Yang paling inti adalah pola suet, yang terletak di bagian belakang tubuh. Pola ini disebut pola sihir pengendali utama tubuh. Pola ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mengatur konversi timbal balik antara saraf dan tenaga penggerak. Pola ini juga merupakan pola sihir pusat dari berbagai sinyal. Jika penggeraknya diibaratkan otak, maka pola sihir pengendali utama tubuh adalah sistem saraf pusat. Baru pada malam harinya gambar desain utama akhirnya dibentuk dan diselesaikan. Setelah menyelesaikan goresan terakhir desain utama, Mo Xi ambruk di meja kerja, terengah-engah. Xiao Hong melakukan hal yang sama, dengan keringat bercucuran di dahinya. Barulah Xiao Hong benar-benar menyadari bahwa ia telah meremehkan kompleksitas tubuh berpola sihir. Dengan kata lain, tubuh ini seperti tubuh manusia yang terbuat dari baja. Setiap distribusi garis, penilaian pertempuran, pemasangan pola sihir dan penggunaannya perlu dipertimbangkan dengan cermat tanpa adanya kesalahan. Pergi, kumpulkan bahan-bahan sesuai daftar ini. Setelah jeda sejenak, Mo Xi menyerahkan daftar tebal di tangannya kepada bawahannya. Ribuan material terlibat, termasuk baja, titanium, emas, dan logam lainnya. Tidak ada paduan logam yang dibeli secara langsung karena Mo Xi telah memutuskan untuk membuat paduan logam khusus untuk bodi pola ajaib tersebut guna memastikan kekuatan sekaligus mengurangi bobot. Adapun Xiao Hong, ia juga mempunyai tugas dan pembagian kerjanya sendiri, yaitu membuat pola keinginan yang sesuai. Setelah membuat salinan gambar desain utama, Xiao Hong memasukkannya ke dalam tabung logam dan bersiap untuk membawanya kembali untuk membuat bagian terlebih dahulu. Lagi pula, selain membuat pola sihir pada badan pola sihir, Xiao Hong sekarang juga memiliki tugas lain, yaitu memproduksi pola pertempuran bayangan merah secara massal. Setelah meninggalkan bengkel Mo Xi, Xiao Hong menghubungi Wang Fan. Setelah membeli bahan senilai 10.000 emas di rumah perdagangan pola ajaib, ia kembali ke perpustakaan Bellow dan mulai membuat pola ajaib tanpa henti. Sedangkan Mo Xi di sisi lain, ia juga telah tiba di bengkel produksi di sebelah gedung kerja, mengarahkan puluhan stafnya untuk melebur logam dan membuat komponen. Komponen yang dihasilkan pada dasarnya dipoles sendiri oleh Mo Xi. Sekali lagi, Mo Xi telah mempertaruhkan seluruh kekayaannya pada mesin ajaib ini, jadi bagaimana mungkin ia tidak menganggapnya serius. Mo Xi sendiri sangat menyadari implikasi dari pengembangan yang sukses, hal itu dapat sepenuhnya mengubah jalannya pertempuran untuk waktu yang lama. Terutama pada kemunculan awalnya, sudah pasti akan membuat musuh lengah dan menyulitkan mereka untuk mengatasinya. Tentu saja, sebelum itu, Mo Xi harus menanggung sakit hati karena menghabiskan uang seperti air. Pada dasarnya, biaya per jam dihitung dalam ribuan emas. Hal ini tidak mengejutkan. Tidak ada cetakan yang siap pakai. Setiap kali sebuah komponen dibuat, cetakannya perlu dirancang. Terlebih lagi,
Karena semua orang masih meraba-raba dalam kegelapan, jalan memutar tak terelakkan. Baru pada larut malam, Xiao Hong di perpustakaan Belo menghasilkan 10 pola sihir tubuh sesuai gambar desain. Kemudian, tanpa henti, ia berbalik dan mulai menghasilkan pola pertempuran bayangan merah. Karena pola pertempuran bayangan merah diproduksi secara massal, begitu Anda terbiasa dengannya, Anda tidak perlu lagi berpikir terlalu banyak, sehingga kecepatan produksinya juga sangat cepat. Setelah membuat 5 atau 6, kecepatan produksi meningkat menjadi 1 dalam 10 menit, yang sangat efisien. Pada saat yang sama, di sebuah villa kecil di distrik 8, Wu Xin, duduk di studio tato mewah, tampak sangat cemas, dengan rambut acak-acakan, wajah kuyu, rongga mata cekung, dan bola mata merah. Di meja kerja yang besar, pola pertempuran bayangan merah tiruan, material, dan cairan pola ajaib ada di mana-mana. Menatap Wu Xin saat ini, dia tampak seperti berada di kuil, memegang pisau ukir di tangannya, dengan gemetar mengukir pola ajaib di batu berumbai merah, lalu menyuntikkan cairan pola ajaib. Pola ajaib yang ditargetkan tak jauh dari situ menampilkan sekumpulan data. Namun itu benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan pola pertempuran bayangan merah yang dibuat oleh Xiao Hong. Dua elemen kunci membuat Wu Xin merasa benar-benar mustahil untuk dicapai. Pertama, semburan api yang luar biasa dahsyat, dan kedua, pola pertempuran pengemudi level 2 ternyata bisa memuat kekuatan pengemudi yang sangat besar. Bahkan dengan sekuat tenaga, Wu Xin hanya bisa menciptakan pola pertempuran dengan 2.000 kekuatan. 5.000 adalah angka yang sangat menyedihkan. Tentu saja, Wu Xin telah mempertimbangkan material seperti 10.000 tahun es, tetapi menurut Wu Xin, bagaimana mungkin hal ini terjadi karena belum lama ini ia mendengar bahwa Xiao Hong telah menerima pembelian besar-besaran dari militer Belo, dengan setiap pola pertempuran bayangan merah seharga 500 koin emas. Jika 10.000 tahun es ditambahkan, harga setiap pola pertempuran bayangan merah harus setidaknya 1.000 emas. Bagaimana mungkin hanya 500 emas dan mereka telah menerima pesanan besar untuk 1.000 pola pertempuran sekaligus? Saya kira Wu Xin saat ini tidak pernah bermimpi bahwa es Xiao Hong yang berusia 10.000 tahun itu gratis dan dapat digunakan sesuka hati. Adapun kemampuan pemotretan beruntun yang super kuat itu, teknologi bayangan milik Xiao Hong lah yang berperan. 3 jam berlalu sebelum Wu Xin akhirnya menciptakan pola pertempuran lain. Ia kemudian mengaktifkannya dengan gemetar, tetapi sayangnya ia menemukan bahwa hanya ada energi yang di dalamnya. Bila dibandingkan dengan pola pertempuran biasa, ia cukup unggul, tetapi di hadapan pola pertempuran bayangan merah, ia sama sekali tidak layak disebut. Setelah mengujinya pada target pola ajaib, kinerja tembakan beruntun masih jauh tertinggal dibandingkan kinerja Qiying. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Wu Xin terus mengulang kata-kata itu, lalu kelopak matanya berkedut dan dia pingsan. Selama 5 hari penuh, Wu Xin tidak makan sedikit pun. Pikirannya selalu dalam kondisi konsentrasi tinggi. Ditambah dengan kecemasannya, wajar baginya untuk bereaksi seperti itu. Saat itu paruh kedua malam. Aku selesai membuat pola pertempuran bayangan merah di tanganku dan memasukkannya ke dalam kotak kayu. Aku menghitungnya dan sudah ada 20 pola, cukup untuk memenuhi seluruh kotak kayu. Setelah menutup kotak kayu dan menyegelnya, Xiao Hong menguap dan bersiap pergi ke kamar tidur sederhana untuk tidur. Namun, pada saat ini, pola sihir komunikasi Xiao Hong tiba-tiba bergetar. Ketika ia mengeluarkannya dan melihatnya, ternyata itu adalah nomor pusat medis batalion keempat. Ada apa selarut ini? Setelah panggilan tersambung, Xiao Hong bertanya dengan lembut tanpa ekspresi. Tuan, batalion keempat baru saja menerima pasien bernama Wu Xin, yang sedang koma dan terus-menerus menyebut nama Anda. Maukah Anda datang lagi pula? Wu Xin bukan orang biasa, kata Ji Yun, kepala medis batalion keempat, dengan hormat. Meskipun berdasarkan posisi dan pangkatnya, ia adalah atasan langsung Xiao Hong. Bagaimana mungkin Ji Yun tidak tahu siapa sebenarnya bosnya? Setelah mendengar apa yang dikatakan Ji Yun, Xiao Hongcai teringat kejadian penjualan pola pertempuran kepada Wu Xin minggu lalu. Sebenarnya, sudah lewat pukul 2 tengah malam, dan Xiao Hong sebenarnya enggan pergi. Namun, ketika dipikir-pikir, Wu Xinba berada dalam kondisi seperti itu karena pola pertempurannya, dan ia juga merampok sejumlah besar uang. Dengan pemikiran ini, Xiao Hong mengemasi ranselnya, meninggalkan perpustakaan, meminjam mobil pola sihir dari Lu Yuan, dan bergegas ke klinik medis di distrik keempat. Setibanya di klinik medis di distrik keempat, Xiao Hong melihat Wu Xin terbaring di ranjang rumah sakit. Di sampingnya, berdiri seorang pria berpakaian rapi berseragam militer biru. Ia adalah Wu Changqi,
wakil komandan batalion pertama dan juga seorang pengemudi mesin uang berpola ajaib. Melihat Xiao Hong berjalan perlahan, Wu Changqi memberi hormat militer standar kepada Xiao Hong. Ia sangat jelas tentang apa yang sedang terjadi dengan Legiun Belo. Tuan, saya minta maaf mengganggu Anda selarut ini, kata Wu Changqi sopan. Xiao Hong melirik Wu Changqi. Setelah sekian lama bertugas di ketentaraan, ia tahu bahwa putra tunggal Wu Xin tentu saja sangat cakap dan selalu berprestasi di ketentaraan. Tidak masalah, Xiao Hong menjawab dengan lembut, lalu menghampiri Wu Xin dengan wajah lesu dan terus menggumamkan berbagai hal, seperti istilah-istilah pola sihir, termasuk nama Xiao Hong. Jelas, pada saat ini, pola pertempuran bayangan merah yang secara tidak sengaja diciptakan Xiao Hong telah menjadi gunung yang tidak dapat diatasi bagi Wu Xin, mimpi buruk yang membuatnya tidak dapat tidur atau makan. Tanpa banyak jeda, Xiao Hong mengeluarkan jarum pola ajaib dari kotak kayu emas, menusukkannya ke titik akupuntur Renzong milik Wu Xin, mengaktifkannya dengan santai, lalu menariknya keluar. Sesaat kemudian, Wu Xin perlahan membuka matanya yang kabur, yang terus melihat sekeliling, dan saat berikutnya matanya tertuju pada Xiao Hong. Hanya saja beban mentalnya terlalu berat, dan dia sudah lama tidak makan, sehingga menyebabkan koma. Terus terang, dia pingsan karena lapar, tidak ada yang serius, kata Xiao Hong dengan tenang, lalu mengeluarkan pil penambah darah dan pil pencegah penyakit dari ranselnya, melemparkannya ke mulut Wu Xin satu persatu, dan menyuruhnya menelannya. Setelah menelan 2 pil Wendan, Wu Xin langsung merasakan 2 arus hangat aneh menyebar ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya yang lemah langsung terasa hangat dan kondisi mentalnya pulih dengan cepat. Sungguh ajaib. Ingat dalam 1 detik, hanya beberapa detik setelah Wu Xin sadar kembali, tatapannya pada Xiao Hong berubah dan menjadi lebih rumit. Ia sebenarnya enggan, tetapi ia harus menyerah. Jaga kesehatanmu. Kamu sudah tidak muda lagi dan tubuhmu tidak sanggup menanggung beban seberat ini, jawab Xiao Hong lembut. Xiao Hong, katakan padaku, bagaimana kau menciptakan pola pertempuran bayangan merah, tanya Wu Xin lembut, yang sedang berbaring di ranjang. Jangan tanya, kau tak bisa menirunya. Dan jujur saja, aku hanya menggunakan kurang dari 5 tingkat kekuatan untuk membuat pola pertempuran bayangan merah. Aku membuatnya dengan santai, seperti mainan. Xiao Hong menasihati dengan ramah, lalu mengambil ranselnya dan perlahan pergi. Melihat punggung Xiao Hong yang menghilang di balik pintu, mata Wu Xin tiba-tiba berbinar lega. Ia telah sepenuhnya mengakui kekalahannya. Ia tidak ragu bahwa Xiao Hong berbohong kepadanya. Ketika ia mendapatkan pola pertempuran bayangan merah, Xiao Hong hanya membutuhkan waktu lebih dari 10 menit, yang cukup untuk menunjukkan bahwa Xiao Hong berhasil melakukannya dengan mudah. Ia menjadi sedikit lebih tenang dan sepertinya menyadari bahwa Xiao Hong tampaknya telah menguasai beberapa teknologi yang berada di luar jangkauannya. Terus berdebat dengannya pasti sama saja dengan bersikap terlalu keras kepala. Setelah mengetahui hal ini, hati Wu Xin yang telah lama terkekang tiba-tiba menjadi tenang. Ada banyak ahli pembuat pola yang lebih hebat darinya di kekaisaran dan alam semesta harimau. Mengapa ia harus repot-repot dengan Xiao Hong? Ia kembali menatap Xiao Hong. Saat ini, yang ditinggalkan Xiao Hong hanyalah punggung yang kesepian dan gersang. Mungkin inilah yang disebut kehilangan dan keuntungan. Menjadi kuat dan kehilangan segalanya. Jika ingin hidupmu cemerlang, lebih baik lepaskan keinginan untuk menjadi orang kuat. Orang kuat ditakdirkan untuk ditemani kesepian. Hidup terasa seperti jalan satu arah. Tak ada jalan lain selain terus maju. Dunia yang penuh warna ini bukan milik mereka. Hal ini juga mengingatkan Wu Xin akan perkataan gurunya kepadanya, janganlah melihat kemegahan orang kuat di permukaan, karena di balik layar mereka harus menjalani kehidupan yang sulit dibayangkan oleh orang biasa, kebosanan, kesepian, dan kesakitan. Satu pertanyaan terakhir, bagaimana kamu mengembangkan kemampuanmu? Wu Xin tiba-tiba bertanya, meninggikan suaranya. Itu bukan sesuatu yang bisa dilatih, itu sesuatu yang bisa dipaksakan. Kalau kau tidak kuat, kau akan mati. Xiao Hong hanya meninggalkan kalimat ini, lalu sosoknya menghilang sepenuhnya di luar pintu. Setelah mendengar ini, Wu Xin tidak bertanya lagi. Ia tampak mengerti, tetapi tidak sepenuhnya. Ia hanya mengangguk secara naluriah, mengakui kekalahan. Menyerah terkadang merupakan bentuk penyerahan diri, dan terkadang bisa menjadi sebuah kualitas. Ketika kamu tak mampu mengejar, berhentilah dan lihatlah sekelilingmu. Mungkin semua yang ada di depanmu lebih baik dari yang kamu bayangkan. Wu Changqi, yang berdiri di samping, melihat tatapan mata ayahnya yang penuh semangat perlahan memudar, dan tatapannya memancarkan kedamaian yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Ia justru merasakan rasa aman di hatinya. Dulu, di mata Wu Changqi,
Wu Xin tidak bisa menoleransi orang lain yang lebih baik darinya, kalau tidak, ia akan menggaruk kepalanya dan hidup dalam kenekatan. Sekarang, tampaknya hal itu tidak lagi terjadi. Karena alasan ini saja, Wu Changqi harus berterima kasih kepada Xiao Hong. Setelah berkendara kembali ke perpustakaan Belo, Xiao Hong tidak menunda terlalu lama dan langsung tertidur di kamar tidurnya yang sederhana dan kecil. Tak diragukan lagi, Xiao Hong memang ditakdirkan untuk sangat sibuk akhir-akhir ini. Dia tidak hanya tidak dapat menunda kultivasinya, tetapi dia juga harus menciptakan pola sihir di dalam tubuh pola sihir, serta sejumlah besar pola pertempuran bayangan merah. Di sisi lain, Roger juga tidak tertidur. Ia tampak agak lesu dan sedang memeriksa informasi tentang Legiun Sumen. Legiun itu adalah legiun kelas B sejati dengan lebih dari 3.000 prajurit. Mereka semua setidaknya berada di tingkat kedua pengemudi. Markas besarnya terletak di Bintang Sumen, di utara perbatasan barat. Tentu saja, Roger sudah sangat jelas tentang informasi ini. Yang ia pedulikan adalah batalion kelima mereka, sebuah batalion gabungan bergerak dengan total 400 orang, termasuk 2 kompi senjata dan 2 kompi tempur. Batalion ini adalah yang terlemah di Legiun Sumen, tetapi di mata Belo, mereka jauh di atas. Komandan batalionnya adalah Nolun, yang hanya seorang letnan kolonel, tetapi ketika dia datang ke Legiun Belo, dia mungkin akan sangat arogan. Sepertinya inilah yang Amin Zuo rencanakan, yaitu mengirim seseorang untuk mengambil alih Legiun Belo dengan cara lain. Jika itu terjadi, akan ada masalah besar. Karena sekarang Roger menghadapi misi pertempuran yang tidak adil, seperti menjadi umpan meriam, ia masih bisa bernegosiasi dengan atasannya, tetapi begitu tempat ini diambil alih, tampaknya ia tidak akan lagi memiliki hak bicara. Akibat yang paling mengerikan adalah seluruh anggota Legiun Belo musnah seluruhnya, kemudian pasukan Belo direanisasi dengan batalion kelima Nolun sebagai intinya, dan mengambil alih seluruh sumber daya di Bintang Yurun. Kemudian bergabunglah dengan Legiun Sumen, dan dengan cara ini, Legiun Sumen tampaknya menjadi sangat kuat. Dan berdasarkan karakter Haim sang komandan Sumen Legion, Roger yakin ia bisa melakukan hal tersebut. Memikirkan hal ini, Roger tidak bisa tidur lama-lama, tidak bisa makan, dan tidak bisa tidur nyenyak. Untungnya, ia sudah memberikan sebagian kekuatannya kepada Xiao Hong. Saya hanya berharap Xiao Hong dapat mengubah situasi yang tidak menguntungkan ini dalam waktu singkat. Salah satu harapan saya adalah pola pertempuran bayangan merah. Mengesampingkan informasi tentang Legiun Sumen, hal berikutnya yang harus dilakukan Roger adalah merencanakan pangkalan militer Belo dan membuka kamp untuk batalion kelima Legiun Sumen. Dalam sekejap mata, 1 hari berlalu dengan cepat. Setelah bangun, Xiao Hong memulai hari baru yang sibuk. Di pagi hari, ia memanfaatkan kondisi mentalnya untuk dengan panik menciptakan pola sihir yang dibutuhkan tubuh pola sihirnya. Di sore hari, ia dengan panik menciptakan pola pertempuran bayangan merah dengan kecepatan maksimum, 1 setiap 10 menit. Di malam hari, ia berhenti untuk berlatih dan membaca. Kehidupan seperti ini berlangsung selama 3 hari. Siang hari di hari ketiga, Xiao Hong bergegas ke bengkel pembuatan mesin pola ajaib sambil membawa sekantong besar pola ajaib yang dibutuhkan untuk mesin tersebut. Ini adalah bangunan besi dengan panjang sekitar 30 meter. Bentuknya seperti silinder yang dibelah dua lalu ditaruh di tanah. Begitu sampai di pintu, terdengar deru mesin dan suara logam beradu dari dalam. Saat memasuki bengkel produksi dari pintu samping, raut wajah Xiao Hong sedikit berubah. Ia melihat bahwa meskipun di dalam agak kacau, para staf tetap sibuk dengan tertib. Di satu sisi terdapat tungku peleburan yang panas membara, dan di sisi lain terdapat area penyambungan dan perakitan, tempat berbagai komponen, beberapa berukuran besar, beberapa presisi, disambung. Di atas kepala, terdapat pula komponen-komponen raksasa yang meluncur terus-menerus pada kabel baja. Di antara mereka, Mosi mengenakan kacamata pelindung dan memberi perintah dengan wajah berdebu. Ia sesekali menundukkan kepala untuk melihat gambar desain. Tentu saja, yang paling menarik perhatian adalah meriam berpola sihir raksasa yang diletakkan di atas platform logam raksasa. Meriam ini pada dasarnya sudah selesai dan hanya perlu dipoles dan dicat ulang. Tanpa sengaja, melihat Xiao Hong muncul di pintu, Mosi yang sedikit malu, berlari menghampiri bos Xiao, "Akhirnya kau di sini. Rasanya aku belum pernah merindukan seseorang sedalam ini sebelumnya. Bagaimana persiapan untuk gelombang pertama pola sihir ini?" Xiao Hong tidak menjawab, tetapi langsung melepas ransel besar di belakangnya dan membukanya. Di dalamnya terdapat hampir 100 pola sihir yang tersusun rapi, dan setiap pola sihir memiliki nomornya masing-masing. "Bagus, ayo kita coba." Suara Mosi terdengar keras karena bengkel produksi terlalu berisik. Tak lama kemudian,
Mosi membawa Xiao Hong ke sudut bengkel produksi, tempat sebuah lengan mekanik raksasa yang telah dirakit ditempatkan. Xiao Hong mengamati lengan mekanik itu sekilas. Dapat dikatakan bahwa selain pelindung luarnya, struktur dalamnya hampir persis sama dengan prostesis pola ajaib yang dibuat sebelumnya, dan merupakan versi yang sepenuhnya diperbesar. Karena setiap posisi telah diidentifikasi dengan jelas, Xiao Hong memasang pola-pola ajaib yang telah dibuatnya satu persatu sesuai dengan gambar desain. Jika Anda menyukai novel, kunjungi saja situs web Novel Love Collection dan ingat Ice Chang. Hanya sekitar setengah jam kemudian, pola-pola ajaib dipasang satu demi satu, dan lebih dari selusin jarum pola ajaib transmisi saraf memanjang dari menara tetap, terhubung ke kabel transmisi gaya penggerak khusus. Saat ini, Mosi dan dua staf lainnya sudah gugup. Mereka tahu betul apa arti eksperimen selanjutnya keberhasilan akan membawa ke surga, dan kegagalan akan membawa ke neraka. Di sisi lain, Xiao Hong tampak jauh lebih tenang. Mengikuti metode aslinya, ia memasukkan jarum pola ajaib satu persatu ke lengan kirinya. Xiao Hong kemudian menggunakan tenaga penggerak untuk menggerakkan jarum pola ajaib tersebut. Lengan mekanik raksasa yang berjarak 5 meter dari Xiao Hong tampaknya tiba-tiba tersadar dan bergerak sedikit. Kemudian, sesuai kendali Xiao Hong, dia menggerakkan kelima jarinya dan mengepalkannya dengan sangat halus. Dapat dikatakan bahwa fleksibilitas kontrol lengan mekanik pola ajaib raksasa ini jauh lebih fleksibel daripada yang dibayangkan Xiao Hong. Wow, Mosi tak kuasa menahan diri untuk berseru ketika melihat pemandangan ini, dan cahaya terang berkilat di matanya. Semuanya berjalan jauh lebih lancar dari yang dibayangkannya. Sesaat kemudian, tepat ketika Xiao Hong sudah beradaptasi dengan lengan mekanik pola ajaib, Xiao Hong sudah mengendalikan lengan mekanik pola ajaib, mengepalkan tinjunya, dan meninju pelat baja paduan tebal di depannya. Ledakan. Setelah terdengar ledakan keras, lengan robot raksasa itu langsung menembus pelat paduan setebal 3 cm, membentuk lubang tidak beraturan. Ya dewa, Mosi tak kuasa menahan diri untuk mengucapkan kata-kata itu, raut wajahnya dipenuhi kegembiraan yang tak terkira. Meskipun ia sudah siap secara mental, raut wajah seperti itu tetap memenuhi hatinya dengan keterkejutan yang tak terkira. Kekuatannya sendiri sudah di luar imajinasi mereka. Mosi semakin yakin bahwa apa yang akan mereka teliti akan melampaui imajinasi semua orang. Sementara itu, staf yang sibuk sedikit terkejut ketika melihat aksi seperti itu. Mereka tidak dapat melihat gambar desain secara keseluruhan, yang juga merupakan langkah kerahasiaan yang ditetapkan oleh Xiao Hong. Oleh karena itu, barulah mereka benar-benar menyadari apa yang telah mereka kerjakan dengan keras selama ini dan apa yang telah mereka kembangkan. Itu adalah mesin pertarungan yang sesungguhnya. Satu serangan tadi saja sudah sangat kuat. Apa efeknya jika semua bagiannya disatukan dan ada juga meriam berat berpola sihir di sudut lainnya? Berikutnya, Xiao Hong memasang pola-pola ajaib yang tersisa ke kaki-kaki badan pola ajaib yang telah dirangkai, dan responsnya masih sangat fleksibel. Bab 304 Ancaman. Berdasarkan kemajuan saat ini, kami memperkirakan prototipe akan siap dalam 6 hari lagi, kan? 1 jam kemudian, Xiao Hong keluar dari bengkel produksi dan bertanya kepada Mosi dengan lembut. Jika Anda bekerja lembur, Anda tidak akan butuh waktu 6 hari untuk menyelesaikan semua pola ajaib. Mesin pola ajaib ini akan hampir siap untuk uji coba skala penuh pertamanya. Itu yang terbaik, jawab Xiao Hong lembut. Namun, pada saat ini, seorang staf wanita tiba-tiba datang ke Mosi dan menyerahkan sebuah daftar di tangannya kepada Mosi. Mosi mengambil daftar itu dan melihatnya. Ekspresinya yang tadinya bersemangat tiba-tiba menghilang, dan sudut mulutnya sedikit berkedut. Daftar tersebut dengan jelas menyatakan bahwa perkiraan dana untuk pengembangan mesin pola ajaib hingga prototipe akhirnya mencapai 350.000 emas. Ini jelas angka yang sangat besar. Lebih penting lagi, bahkan jika Mosi merampas semua harta keluarganya, ia masih akan kekurangan 50.000 emas. Xiao Hong melirik daftar itu dan kemudian melihat ekspresi Mosi, dan secara alami mengerti apa yang sedang terjadi. Jangan khawatir, selisihnya akan ditanggung olehku. Ngomong-ngomong, aku sedang membuat pola pertempuran bayangan merah untuk Belos sekarang, dan aku berharap bisa menghasilkan banyak uang, kata Xiao Hong lembut. Ini, Mosi merasa sedikit malu ketika mendengarnya. Bisa dibilang dia memaksa Xiao Hong untuk melakukan rencana ini, dan dia merasa sedikit bersalah karena menghabiskan uang Xiao Hong, tetapi sepertinya tidak ada cara lain saat ini. Melihat Xiao Hong lagi, tanpa banyak ekspresi, dia dengan lembut menepuk lengan Mosi, berbalik dan masuk ke mobil pola ajaib yang dikendarai Wang Fan, dan melaju pergi. Setelah kembali ke perpustakaan, Xiao Hong memulai hari sibuk lainnya,
membuat pola sihir yang dibutuhkan untuk badan pola sihir, dan juga membuat pola pertempuran bayangan merah. Ia sangat sibuk. Selain Xiao Hong, Roger juga sibuk saat ini, terutama mempersiapkan perkemahan untuk batalion kelima Legiun Sumen. Wilayah tempat kamp itu berada dibentuk dari kamp batalion ketiga dan keempat, kemudian pangkalan militer Belo diperluas sedikit dan dilengkapi dengan fasilitas mewah yang sesuai. Pria kulit putih gemuk yang duduk di kantor lusuh itu tampak muram saat itu. Dari kantor di lantai 10, ia melihat berbagai macam peralatan baru sedang dipindahkan ke kamp di area kelima di kejauhan. Ia merasa sangat tidak senang. Kantor aslinya terletak di area yang direncanakan, tetapi sebagai hasilnya, wakil komandan batalion dari batalion ketiga dikeluarkan dan ditempatkan sementara di ruang penyimpanan. Orang pembawa sial, apa kita sedang menyiapkan kamp batalion kelima atau membangun rumah untuk ayahku? Wajah pria gemuk berkulit putih itu memucat dan ia berkata dengan sangat tidak puas. Bisa dibilang, jika Xin Yu tidak mengundangnya pergi secara langsung, ia hampir saja berkelahi lagi. Komandan, tenanglah. Mereka pasukan kelas B, sementara kita pasukan kelas C. Efektivitas tempur mereka sudah terlihat. Saya sarankan Anda untuk lebih bersabar. Kudengar pasukan kelas B itu bukan vegetarian, kata asisten pria kulit putih gemuk itu dengan lembut. Mereka bukan vegetarian. Apa aku tumbuh besar makan rumput? Awas saja, batalion kelima itu, jangan sampai jatuh ke tanganku, kalau tidak hehe. Pria kulit putih gemuk itu mendengus 2 kali, dengan ekspresi kejam di wajahnya. Sekarang batalion kelima belum tiba, kebencian pria kulit putih gemuk itu terhadap batalion kelima telah mencapai puncaknya. Demikian pula, relokasi semacam itu juga membuat Mua, komandan batalion keempat, sangat tidak puas. Sepertiga tempat latihan dan bahkan areanya lenyap dalam sekejap. Melihat kamp batalion kelima yang baru, ia merasa semakin marah, tetapi ia lebih tenang daripada pria kulit putih gemuk itu. Saya hanya bisa diam-diam berharap agar Xiao Hong dapat menciptakan pola pertempuran bayangan merah sesegera mungkin. 4 hari berlalu dengan cepat. Saat itu tengah hari, yang juga merupakan waktu ketika batalion kelima tiba. Saat ini, Roger, Pino, Xin Yu, dan keempat komandan batalion semuanya mengenakan seragam militer rapi dan menunggu di pangkalan batalion kelima yang baru dibangun. Di depan mereka terdapat platform dok kapal perang berpola sihir raksasa. Beberapa menit kemudian, sebuah kapal pengangkut pasukan berpola magis perlahan muncul di langit. Lambungnya masih baru dan jelas lebih canggih daripada Big Bear. Kapal ini adalah Butterfly, salah satu kapal pengangkut pasukan Legiun Sumen. Tak lama kemudian, saat kereta angkut pasukan berpola ajaib itu perlahan merapat di peron, berbagai pintu masuk kereta angkut pasukan terlihat dibuka satu persatu, dan prajurit bersenjata lengkap yang mengenakan seragam Korps Sumen keluar satu persatu, lalu dengan cepat membentuk regu-regu yang rapi. Namun tim ini tidak dibentuk untuk Roger, karena semua prajurit membelakangi Roger dan menghadap kapal pengangkut pasukan Butterfly. Selain 400 prajurit, Butterfly juga mengangkut hampir 500 anggota staf, termasuk mekanik, prajurit medis, singkatnya, satu set personel lengkap. Adapun Roger dan yang lainnya, mereka sama sekali diabaikan. Roger, yang berdiri di tepi panggung, tampak sedikit kesal. Ia tahu orang-orang besar ini akan bersikap angkuh ketika datang, tetapi ia tidak menyangka mereka akan mengabaikannya, sang pemimpin kelompok. Bahkan kesopanan paling mendasar pun tidak disampaikan. Kau begitu bersemangat menyenangkan mereka sampai-sampai mereka bersikap dingin, kata Pino lirih. Kau sudah sibuk berhari-hari membangun rumah mewah ini, dan mereka langsung memakainya begitu saja tanpa mengucapkan terima kasih. Mendengar ini, Roger tidak menanggapi. Ia hanya berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung dan ekspresi serius. Ketika batalion kelima menyelesaikan pembentukannya, orang terakhir yang muncul adalah seorang pria berbadan proporsional berusia akhir 20-an. Wajahnya sangat putih, hanya ada bekas luka yang sangat mencolok di pipi kanannya. Dia adalah Nolan, komandan batalion kelima, dengan pangkat letnan kolonel. Roger benar-benar menebak tujuan kunjungan Nolan kali ini, yaitu untuk menjadi parasit bagi Legiun Belo. Setelah Legiun Belo hampir kelelahan dalam pertempuran dengan kerajaan Weilin, ia akan memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil alih Belo. Tujuannya adalah sumber daya di bintang Yurun, dan sumber daya ini berupa perbekalan dan tenaga kerja. Ingat, kali ini, meskipun kita kalah dari pasukan kelas C, kita masih memiliki garis keturunan dan kekuatan tempur pasukan kelas B. Kita bisa mengorbankan apapun, tapi kita tidak bisa mengorbankan martabat pasukan kelas B. Nolan, berdiri di pintu keluar kereta pengangkut pasukan, berbicara dengan keras, seolah ingin semua orang di sekitarnya mendengar dengan jelas.
Baik, Tuan. Teriak 400 prajurit batalion kelima serempak, suaranya memekakkan telinga. Melihat Roger dan yang lainnya yang tertinggal, akan aneh jika mereka tampak bahagia setelah mendengar ini. Apa artinya direduksi menjadi pasukan kelas C ini jelas merupakan bentuk diskriminasi yang nyata. Di dunia yang lemah ini, kalianlah yang kuat, kalianlah rajanya. Jangan bergaul dengan para prajurit umpan meriam itu setiap hari, agar tidak terkontaminasi aura kelemahan. Lanjut Nolon lantang, sorot matanya penuh keagungan. Brengsek, omong kosong apa ini? Mua agak kesal dan ingin maju untuk berdebat, tetapi dihentikan oleh Resala. Reza tahu betul, pada titik ini, teorinya bukan saja akan gagal, tetapi ia juga bisa dijadikan dalih untuk melakukan provokasi oleh pihak lain. Mulai hari ini, kamp batalion kelima akan diblokade sepenuhnya. Tidak seorang pun diizinkan masuk tanpa izin, jika tidak, mereka akan dikenakan hukum militer. Nolon memberi perintah dan memberi isyarat kepada prajurit Sumen untuk bubar, tanpa memberi Roger kesempatan untuk memeriksa pasukan sama sekali. Melihat prajurit Sumen bubar, Noren perlahan berjalan turun dari Butterfly dan menghampiri Roger. Kolonel Roger, apa kabar? Nolan menghampiri Roger dan berkata lembut. Tak ada sedikit pun kesan sopan dalam kata-katanya. Ia bahkan tidak berterima kasih kepada Roger atas kerja kerasnya mendirikan kamp beberapa hari ini. Tatapannya hanya menunjukkan kesombongan. Ia hanya memanggil Roger dengan pangkat militernya, tidak memanggilnya Pak. Saat itu, Roger masih harus mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Meskipun raut wajahnya tidak ramah, ia tidak kehilangan kesabaran. Ia berkata dengan sopan, Letnan Kolonel Nolon, Anda telah bekerja keras dalam perjalanan ini. Saya telah menyiapkan jamuan makan untuk menyambut Anda. Perjamuan lupakan saja. Aku tidak punya kebiasaan buruk minum seperti prajurit kelas C. Aku tidak pernah minum. Kalau Kolonel Roger tidak ada urusan lain, silakan tinggalkan markasku, karena kita akan berlatih taktik rahasia nanti, kata Nolon lirih, tetapi dalam kata-katanya, ia sudah mulai memerintahkan Roger untuk pergi. Ia tiba-tiba membalikkan keadaan. Ini juga strategi yang telah ia rumuskan sebelumnya. Ia ingin menekan Roger dan bahkan Legiun Belo secepat dan semaksimal mungkin. 2 bulan kemudian, ia akan mengirim mereka ke medan perang, dan ketika pasukan utama mereka kelelahan, ia dapat memanfaatkan situasi dan menyerang. Ini juga rencana pamungkas Haim, Komandan Legiun Sumen. Ia telah lama melihat sisi gelap Legiun Belo. Setelah langkah ini berhasil, Korps Sumen akan diperluas menjadi sebuah divisi dalam waktu sesingkat mungkin, dan Haim, kepala resimen, tentu saja akan dipromosikan menjadi kepala divisi, dan dengan demikian menjadi jenderal. Melihat Non mengatakan ini, raut wajah Roger berubah lagi. Hal macam apa ini sebagai ketua kelompok, tidak bisakah dia mengambil keputusan di wilayahnya sendiri? Tak berdaya, Roger kini tahu bahwa berselisih tidak akan menguntungkan kedua belah pihak, jadi ia hanya bisa memilih untuk bersabar, berbalik dan pergi dengan wajah cemberut. Pak, ini bukan apa-apa. Sepertinya pangkalan militer Belo yang kita bangun dengan susah payah itu sudah menjadi wilayahnya, kata Mua kepada Roger, masih merasa kesal. Roger tidak berkata apa-apa, karena ia sudah merasakan ancaman di dalam hatinya. Ancaman ini bahkan lebih mengerikan daripada yang pernah dihadapi Xiao Hong sebelumnya, karena ancaman Xiao Hong hanyalah perebutan kekuasaan. Pada akhirnya, yang diuntungkan adalah Legiun Belo. Namun, ancaman ini memang merupakan sinyal bahwa Legiun Belo akan segera dihancurkan. Rasanya seperti ada orang yang berdiri di belakang Roger sambil membawa pisau, dan Roger sendiri sepertinya tidak punya solusi yang tepat. Lagi pula, atasannya tidak peduli dengan mereka. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Mua. Tunggu dan lihat apa yang terjadi sebentar. Ingat, jangan terlalu membuat mereka khawatir, perintah Roger hati-hati. Ini juga untuk melindungi para komandan batalion ini. Meskipun orang-orang ini mematuhi perintah Xiao Hong, mereka tidak pernah berniat jahat. Jika mereka melakukan sesuatu yang sembrono dan membuat kesalahan di batalion kelima, kemungkinan besar mereka akan dipindahkan oleh atasan mereka atau dikirim ke istana yang dingin. Kalau begitu, bukankah Roger akan kehilangan bawahan yang cakap lagi situasinya malah akan semakin buruk? Di perpustakaan Belo, Xiao Hong telah mengetahui tentang bala bantuan Legiun Sumen sejak lama, tetapi dia tidak bereaksi terlalu banyak dan tetap tenang. Saat ini, Xiao Hong sedang memilah kotak-kotak kayu. Setiap kotak berisi 20 pola pertempuran bayangan merah, totalnya 15 kotak. Batch pertama, totalnya 300, kau bisa menghitungnya, kata Xiao Hong lembut kepada Cao Cheng, kepala departemen persenjataan di sampingnya, lalu memberi isyarat tolong ke arah 15 kotak kayu itu.
Tuan Xiao sudah melihatnya. Apalagi yang ingin kau selesaikan, ini hadiahmu. Cao Cheng tersenyum dan meletakkan beberapa pola penyimpanan emas di depan Xiao Hong. Xiao Hong melirik sekilas pola penyimpanan emas itu, memastikan tidak ada masalah, lalu langsung memasukkannya ke dalam ranselnya. Lagi pula, penelitian dan pengembangan tubuh pola ajaib itu telah memasuki tahap akhir dan uang sangat dibutuhkan. Pola pertempuran gelombang pertama harus dibagikan sesegera mungkin, dan biarkan para prajurit berlatih secara bergantian terlebih dahulu, lanjut Xiao Hong. Saya mengerti, Tuan. Saya akan segera membagikannya ke batalion ketiga dan keempat, kata Cao Cheng dengan hormat, lalu memerintahkan bawahannya untuk membawa pola pertempuran bayangan merah pergi. Melihat Cao Cheng pergi dengan hormat, Xiao Hong perlahan mengeluarkan pola sihir kendali utama tubuh yang terbuat dari batu Odin dari laci. Inilah yang diciptakan Xiao Hong dengan susah payah kemarin. Hampir semua teknik yang bisa ia gunakan diterapkan padanya, seperti pola di dalam pola dan teknologi pola latar belakang yang rumit. Kompleksitas pola sihir pengendali utama seluruh tubuh tidak kalah dengan pola pertempuran tingkat master. Satu pola sihir ini saja menghabiskan 20.000 koin emas untuk Xiao Hong. Ini juga merupakan pola sihir inti dari badan pola sihir. Dengan pola ini, badan pola sihir dapat bergerak bebas dan mengonversi berbagai sinyal. Tanpa pola ini, badan pola sihir tak ada bedanya dengan besi tua. Demikian pula, Xiao Hong adalah satu-satunya yang menguasai penciptaan pola sihir pengendali utama tubuh. Ia dengan hati-hati memasukkan pola ajaib kendali utama mesin ke dalam kotak kayu dan memasukkannya ke dalam ransel. Ia kemudian memeriksa ruang pembuatan pola untuk memastikan tidak ada barang berharga yang tertinggal. Xiao Hong kemudian membawa ranselnya, keluar dari perpustakaan Belo, dan langsung menuju ke rumah perdagangan pola ajaib. Memasuki bengkel produksi lagi, Xiao Hong melihat suasana jauh lebih sepi daripada kemarin, dan semuanya tampak teratur. Di tengah bengkel pola, di atas meja logam raksasa, tergeletak sebuah badan pola ajaib yang telah dirakit sepenuhnya. Karena tidak dicat atau dipoles, seluruh badannya berwarna abu-abu keperakan, seperti raksasa logam yang sedang tidur. Di sekelilingnya terdapat kabel-kabel yang terhubung rapat, dan layar-layar cahaya berkeliaran di sekitarnya, menggulirkan berbagai data berulang kali. Melihat Xiao Hong muncul di pintu, Mo Xi langsung menghampirinya dan ingin memeluknya. Kakak Xiao, kamu di sini. Kalau kamu tidak datang, aku akan mencarimu sendiri. Setelah mengatakan itu, Mo Xi menatap Xiao Hong dengan penuh harap, matanya penuh harapan. Sekarang ia menunggu tubuh Xiao Hong mengendalikan pola sihir itu. Jangan khawatir, semuanya baik-baik saja. Xiao Hong menepuk lengan Mo Xi, lalu langsung menuju ke sisi tubuh berpola sihir itu. Ia mendongak dan melihat bahwa meskipun terlihat agak kasar tanpa dipoles, semua komponen di dalam baju zirah terbuka itu sangat rapuh. Melangkah ke platform logam, Xiao Hong segera tiba di area di belakang leher badan berpola ajaib itu. Kemudian, ia mengeluarkan kunci pola ajaib tertentu dari kantong pola ajaib dan memasukkannya ke dalam lekukan di leher badan berpola ajaib itu. Saat berikutnya, baju besi tebal di bagian belakang leher mesin pola ajaib tiba-tiba terbuka, dan kemudian silinder putih perlahan-lahan terentang keluar dari leher. Bagian atas silinder memiliki alur berbentuk pola ajaib. Di dalam alur tersebut juga terdapat pola-pola rumit yang padat. Inilah yang menginspirasi Xiao Hong untuk menggunakan Liontin Royal Knight. Tanpa banyak jeda, Xiao Hong mengeluarkan pola sihir pengendali utama tubuh dari ranselnya dan memasangnya ke dalam alur. Dalam sekejap, pola pada silinder putih itu berkelebat dengan cahaya terang, lalu perlahan-lahan masuk ke leher, dan baju zirah itu meluncur dan tertutup rapat. Pada saat yang sama, melihat layar cahaya yang mengelilingi badan pola ajaib, data padat bergulir dengan cepat. Cahaya redup juga melintas di mata badan pola ajaib. Sirkuit saraf normal. Sistem transmisi tenaga penggerak normal. Sistem tenaga normal. ... Setelah lebih dari 10 detik, staf melaporkan satu demi satu. Mendengar suara ini, Mo Xi yang tadinya khawatir akhirnya menghela napas lega. Tes pendahuluan dianggap berhasil. Xiao Hong, yang melepas kunci pola ajaib, dengan cepat melompat turun dari platform logam dan menyaksikan data berkedip di layar cahaya. Sepertinya kita bisa melakukan uji coba skala penuh pertama besok. Kalau begitu, aku akan merepotkanmu, Saudara Xiao, kata Mo Xi lembut kepada Xiao Hong. Xiao Hong tidak menjawab, tetapi mengangguk kecil. Ini tidak mengejutkan. Pola sihir kendali utama badan pesawat berada pada level pengemudi master. Dengan kata lain, hanya orang-orang di level master yang bisa mengendalikannya. Di bengkel pembuat pola, sepertinya hanya Xiao Hong yang telah mencapai level master. Sekarang,
Tidak mungkin menyewa pilot dari batalion pertama atau pengemudi tank dengan pola sihir. Bisa dibilang, melihat pria sebesar itu, hati Xiao Hong dipenuhi harapan. Setelah sukses, ia tak hanya bisa menghasilkan banyak uang, tetapi juga membawa kemajuan substansial bagi Legiun Belo. Pada saat yang sama, di kamp batalion kelima, Nolon dan dua wakil komandan batalion, Su Cheng dan Viser, berada di pos komando yang mewah, melihat peta militer lengkap dari seluruh pangkalan militer Belo, yang juga merupakan apa yang dipaksakan Nolon dari Roger. Informasi mengenai personel Angkatan Darat Belo, kejadian terkini, dan sebagainya juga dikumpulkan. Di belakang Nolon, ada beberapa petugas keamanan yang menggunakan pola sihir deteksi untuk memeriksa apakah ada alat penyadap di gedung dan ruangan. Mereka sangat berhati-hati. Xiao Hong tidak ada korban apa-apaan ini, tanya Su Cheng lirih sambil merenungkan kejadian-kejadian terakhir, tanpa sedikit pun kekhawatiran dalam kata-katanya. Itu cuma tipuan, mana mungkin ada korban jiwa, kurasa Legiun Belo yang malang ini melihat kedatangan kita dan sengaja mencoba menyanjung diri mereka sendiri, kata Viser dengan nada tidak setuju, terutama ketika melihat pangkat Xiao Hong, Letnan. Ia tersenyum sinis dan membuang informasi Xiao Hong. Singkatnya, Legiun Belo ini hanya memiliki beberapa pengemudi level 2, yang merupakan ancaman kecil. Yang lainnya tidak layak disebut. Nolon membolak-balik beberapa informasi relevan tentang Belo dan berkata dengan ringan, lalu langsung memindahkan peta pangkalan militer Belo ke tengah meja bundar. Lihat petanya, lokasi kita sepertinya sudah dipilih dengan cermat, lanjut Nolon. Ia melihat bahwa markas batalion kelima yang ditandai di peta itu sangat luas, tetapi letaknya sepenuhnya di pinggiran dan sama sekali tidak melibatkan zona militer atau zona keamanan inti. Aku tidak menyangka Roger begitu berhati lembut. Dia benar-benar waspada terhadap kita. Viser melihat peta, ekspresinya menunjukkan ketidakpuasan, seolah-olah ia ingin menarik Roger dan menamparnya beberapa kali. Lokasi geografis seperti itu sangat merugikan kita. Sulit bagi kita untuk sepenuhnya mengendalikan inti pangkalan militer Belo. Jika kita tidak dapat mengendalikan inti pangkalan militer Belo, kita tidak akan pernah bisa menguasai titik-titik vitalnya. Su Cheng melihat peta dan sedikit menyipitkan matanya. Tidak, kita pasti bisa merampoknya. Noren menatap peta dan berkata pelan, lalu mengambil pena merah dan dengan cepat melingkari 7 atau 8 lingkaran merah kecil di area ke-9 dan ke-10. Besok, suruh tentara kita pergi ke tempat-tempat ini dan usir semua orang di dalamnya. Kita akan rekrut mereka, kata Jenderal Nolon sambil melempar bi. Saya melirik lokasi-lokasi yang ditandai lingkaran merah. Sebagian besar merupakan area batalion ketiga dan keempat, yang semuanya berada di dalam zona militer. Mengusir bagaimana? Viser agak bingung. Apa kau tidak mengerti mengusir mereka adalah sebuah deklarasi? Memberitahu mereka bahwa mulai hari ini, kami di sini dan kami adalah bos Belo, kata Nolon dengan ekspresi serius. Usir mereka bagaimana kalau mereka melawan? Tanya Su Cheng. Kita adalah kekuatan utama kekaisaran kelas B. Apa kita takut akan perlawanan dari pasukan kelas C? Lawan, siapapun yang melawan akan dihajar sampai mati. Biarkan mereka melihat sendiri efektivitas tempur batalion kelima sumen kita. Selama kita mengalahkan mereka semua, segalanya akan mudah, kata Nolon tanpa ragu. Tatapan dan kata-katanya penuh dengan kesombongan yang tak berujung. Bisa dibilang, sejak bergabung dengan tentara, Nolon tidak pernah menganggap serius pasukan umpan meriam kelas C. Jelas, Roger salah tentang satu hal, yaitu, orang yang datang ke Belo bukanlah ayah kandungnya, tetapi seorang gangster. Bagaimana jika Roger melaporkan hal ini kepada Jenderal Ozil? Apa yang harus kita lakukan? Tanya Su Cheng hati-hati. Bukan masalah besar. Aku ingin melihat siapa yang berstatus lebih tinggi di front barat, Roger atau Komandan Haim. Kurasa hasil akhirnya hanya akan menjadi peringatan kecil, dan kita bisa menggunakan ini sebagai alasan untuk menghajar setiap prajurit Belo satu persatu. Kalau mereka mengeluh lagi, kita akan menghajar mereka lagi sampai mereka benar-benar yakin. Nolan menyipitkan matanya sedikit, memperlihatkan tatapan sinis, lalu berbicara. Sebenarnya, apa yang dikatakan Nuolun sama seperti ketika ia merampok teman sekelas sepulang sekolah di sekolah. Jika ia berani melapor ke guru, ia akan dipukuli. Setelah beberapa kali, teman sekelasnya akan patuh dan membiarkannya dipukuli. Meskipun Nolan menjalankan misi, prinsip perencanaannya sama. Dalam sekejap mata, hari sudah malam. Xiao Hong meninggalkan bengkel produksi dengan semburat kegembiraan di wajahnya yang tenang. Tubuh berpola ajaib itu memang sesuatu yang sangat dinantikan Xiao Hong. Setelah kembali ke perpustakaan, Xiao Hong berlatih kekuatan pendorong selama 1 jam, lalu melanjutkan tinggal di ruang pembuatan pola untuk mulai membuat pola pertempuran.
Tak diragukan lagi, perpustakaan Belo hampir menjadi rumah Xiao Hong. Buku-buku di hadapannya adalah milik keluarga Xiao Hong. Dan saat ini, yang ingin dibuat Xiao Hong adalah pola pada senjata berpola sihir. Ada dua jenis senjata berat, dan namanya telah ditentukan. Senapan mesin berat disebut Destroyer, dan artileri berat berpola sihir disebut artileri berat pembelah bumi, keduanya telah disempurnakan. Bab 306 Pengusiran. Selama proses produksi, Xiao Hong juga terus-menerus mempelajari pola-pola pada liontin Royal Knight, terutama yang ada pada rantainya. Xiao Hong menemukan bahwa salah satu pola memiliki struktur khusus yang memungkinkan daya dorong tersalurkan dengan lebih lancar. Ini juga merupakan satu-satunya hal yang diekstraksi Xiao Hong dari ornamen rantai rumit yang dapat ditiru, tetapi justru struktur semacam ini yang pasti sangat menguntungkan Xiao Hong. Untuk yang lainnya, diperlukan penelitian lebih lanjut. Dapat dikatakan bahwa pencapaian Xiao Hong dalam pola sihir saat ini sebagian besar disebabkan oleh kemampuan penelitiannya yang luar biasa. Pada dasarnya, setiap kali Xiao Hong melihat teknologi baru, ia akan menggunakan cadangan pengetahuannya yang besar untuk menerapkannya pada sistem pola sihirnya sendiri. Saat itu pagi hari, setelah bangun, Xiao Hong segera memasukkan lebih dari 30 pola ajaib yang dibuatnya kemarin ke dalam sebuah kotak, lalu ia segera mengambil ranselnya dan segera pergi ke bengkel produksi rahasia yang terletak di rumah perdagangan pola ajaib. Memasuki bengkel produksi rahasia lagi, Xiao Hong melihat tubuh berpola ajaib, yang tingginya lebih dari 4 meter, telah didirikan dan digantung di sebuah menara. Dibandingkan kemarin, seluruh tubuh menjadi berkilau setelah dipoles oleh armor, dan memancarkan cahaya yang menyilaukan di bawah pantulan cahaya. Karena ini hanya prototipe, catnya tidak terlalu banyak, hanya SEM 001 yang tercetak di bahu. X melambangkan Xiao Hong, M melambangkan Mosi, dan ini juga merupakan mesin pola ajaib pertama mereka. Di samping tubuh pola ajaib, Xiao Hong dapat melihat dengan jelas dua objek, masing-masing sepanjang 3 meter, sedang dirakit dengan cepat. Salah satu moncong senjatanya pipih, dan yang lainnya terdiri dari 12 laras senjata setebal mangkuk. Terlihat sangat menyeramkan. Ini adalah meriam berat pembelah bumi dan meriam mesin penghancur. Menurut akal sehat, senjata-senjata ini merupakan senjata utama pada senjata seperti tank pola ajaib, tetapi untuk mecha pola ajaib, senjata-senjata ini hanyalah senjata setingkat senapan. Yang lebih penting, setelah diubah oleh Xiao Hong dan Mosi, kekuatannya meningkat pesat. Selain itu, unit 1 juga dilengkapi dengan 2 senapan mesin ringan yang panjangnya lebih dari setengah meter dan pisau paduan dengan berat hingga setengah ton. Setelah berdiskusi singkat dengan Mosi, Xiao Hong mulai memasang pola sihir pada senjata mecha pola sihir. Memanfaatkan waktu ini, staf juga memulai debugging dan pengujian akhir pada badan Magic Pattern untuk memastikan bahwa uji coba pertama berjalan lancar. Setengah jam berlalu, dan ketika Xiao Hong selesai memasang pola sihir di senjatanya, badan pola sihirnya telah didibak kembali. Kokpit antara kepala dan dada telah dibuka sepenuhnya. Tidak ada perangkat kontrol di dalamnya, hanya puluhan jarum pola sihir yang tersebar di kokpit yang berbentuk agak seperti berlian itu. Semuanya sudah siap. Mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke arah kokpit mesin pola ajaib, Xiao Hong melepas baju zirah naga yang rusak, mengambil ranselnya, dan berjalan ke kokpit mesin pola ajaib di sepanjang tangga logam. Setelah meletakkan ranselnya ke dalam lemari penyimpanan kecil di kokpit, Xiao Hong mengangguk sedikit ke arah Mosi. Mosi juga mengangkat tangannya dan membuat gerakan awal. Detik berikutnya, pelindung kristal transparan satu arah di dada tubuh berpola sihir itu perlahan menutup, dan kepala yang tertekuk ke belakang pun perlahan kembali ke posisi semula. Semuanya tampak waspada dan tidak berani bergerak terlalu cepat. Yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian jarum pola ajaib yang padat, yang menusuk tangan, kaki, dan bahkan seluruh tubuhnya Xiao Hong. Masuk ke program aktivasi, Mosi memberi instruksi kepada staf dengan ekspresi serius. Jernih. Petik 2. Jawab staf itu dan mulai sibuk. Segera setelah itu, lampu sinyal pada mesin pola ajaib terlihat menyala satu demi satu, dan badan kristal transparan satu arah di mata juga memancarkan cahaya merah redup. Xiao Hong, yang berada di kokpit, dapat dengan jelas merasakan melalui tenaga penggeraknya bahwa ia telah menjalin semacam hubungan dengan badan pola ajaib, dan pola ajaib di badan pola ajaib itu beroperasi secara normal. Pada saat yang sama, kabel yang tak terhitung jumlahnya yang terhubung ke badan pola ajaib telah terputus, dan kunci pada menara tetap telah mengendur. Bang! Bang! Xiao Hong mengendalikan tubuh pola sihirnya dan perlahan melangkah maju 2 langkah. Gerakannya relatif stabil, dan semuanya terasa seperti ujian. Tiba-tiba, mesin pola ajaib yang berhenti itu bergerak dan sedikit bergetar, seolah-olah akan kehilangan keseimbangan.
Melihat hal ini, para staf menjadi gugup. Tidak apa-apa, aku sedang merasakan keseimbangannya, kata Xiao Hong lembut. Setelah mendengar perkataan Xiao Hong, semua orang merasa lega, dan mengerang dalam hati kakak, lain kali kau hendak melakukan sesuatu, tolong beritahu aku terlebih dahulu, oke? Setelah adaptasi awal, manipulasi Xiao Hong terhadap tubuh pola sihir menjadi semakin fleksibel. Setelah ia beradaptasi dengan kebiasaan manipulasi ini, ia akan menyadari bahwa tubuh ini jauh lebih fleksibel daripada pejuang pola sihir, layaknya bagian dari tubuh, meskipun tubuh ini agak besar. Xiao Hong, yang juga berada di kokpit, memiliki berbagai data yang ditampilkan pada kaca kristal di depannya. Selain itu, terdapat sistem perekaman menyeluruh untuk memudahkan pengemudi melihat situasi di belakangnya. Staf di sisi lain juga sedang sibuk saat ini. Mereka sedang mendebak semua senjata mesin pola ajaib. Diperkirakan mesin uji kedua akan siap pada sore hari. Pada saat yang sama, saat Xiao Hong sibuk mendebak mesin pola ajaib, para prajurit Sumen sudah mulai bertindak bersama di bawah instruksi Nolun. Dengan menggunakan pola pertempuran atau memegang senapan pola sihir, mereka menerobos masuk ke area militer distrik ke-9 dan ke-10 tanpa sepatah kata pun. Ketika para penjaga mencoba menghentikan mereka, mereka dipukuli habis-habisan. Kemudian, mereka menerobos masuk ke gedung-gedung di area militer secara terpisah dan mulai mengusir para penjajah. Dalam sekejap, zona militer yang berdekatan dengan pangkalan batalion kelima menjadi kacau balau. Di dalam gedung, terdengar suara benturan dan ratapan terus-menerus. Detik berikutnya, kami melihat semua pria, wanita, tua dan muda telah diusir dari gedung-gedung ini oleh tentara Sumen. Jika mereka sedikit saja lebih lambat, mereka akan dipukuli habis-habisan. Adapun mereka yang melawan, apalagi mereka, yang paling ringan dipukuli sampai kepala Nangui, sedangkan yang paling parah terluka parah dan harus digotong. Pria kulit putih gemuk di kantor sementara yang kumuh itu sedang memilah dokumen. Meskipun nakal dan pemarah, ia tetap mengerjakan tugasnya. Namun, wajahnya pucat pasi. Kantor mewahnya yang dulu telah direnggut. Akan aneh jika suasana hatinya sedang baik setelah pindah ke tempat kumuh seperti itu. Semuanya, 5 menit, pergi. Jangan paksa kami melakukan apapun. Hei, apa yang sedang kalian lakukan? Sudah kubilang keluar mulai hari ini, tempat ini milik batalion kelima. Tepat ketika lelaki gemuk berkulit putih itu sedang memilah dokumen-dokumen, suara seperti itu terdengar di koridor, diikuti oleh jeritan demi jeritan dan suara benda jatuh ke tanah. Dari suaranya saja, orang bisa tahu bahwa koridor itu sedang kacau. Orang pembawa sial, apa-apaan ini? Pria gemuk berkulit putih itu, yang sudah marah, tiba-tiba mengeluarkan suara yang sangat marah, lalu dengan cepat keluar dari kantor dan menuju koridor. Hasilnya langsung mengejutkan. Di lantainya, ada 7 atau 8 prajurit Sumen yang saling dorong dan dorong, melemparkan berbagai macam puing ke koridor. Salah satu bawahannya sudah jatuh bersimbah darah. Melihat kejadian ini, mata lelaki gemuk berkulit putih itu terbelalak lebar, hampir menyemburkan api, dan dia hendak meledak karena marah. Dulu, dia selalu menindas orang lain, tapi dia tidak menyangka hari ini akan ada yang menindasnya, dan menggunakan cara brutal seperti itu tanpa alasan. Dia hanya akan menyuruh siapapun keluar dari sini, dan akan mulai berkelahi jika ragu-ragu. Perilaku seperti itu bahkan lebih buruk daripada perbuatan buruk pria kulit putih gemuk itu sebelumnya. Orang pembawa sial, kau merampok kantor mewahku, merampok suite mewahku, dan membawaku ke tempat kumuh ini. Aku sudah pasrah. Aku tidak menyangka kalian orang menyebalkan akan semakin keterlaluan dan bahkan ingin merampok tempat kumuh seperti ini. Apa kau benar-benar mengira aku terbuat dari lumpur, kata pria gemuk berkulit putih itu dengan marah, lalu mengeluarkan 2 pistol berpola ajaib dari pinggangnya. Kau, keluar. Tepat saat pria gemuk berkulit putih itu menghunus senjatanya, Su Cheng menunjuk pria gemuk berkulit putih itu dengan ekspresi dingin, kata-katanya penuh dengan omelan dan penghinaan. Ketika pria kulit putih gemuk itu mendengar ini, seluruh tubuhnya membeku. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, inilah pertama kalinya ia melihat seseorang berani berbicara kepadanya seperti ini. Kalian telah memasuki wilayahku tanpa izin dan menyuruhku keluar. Ini benar-benar keterlaluan. Hari ini aku ingin melihat siapa yang bisa keluar. Setelah pria gemuk berkulit putih itu berkata demikian, ia mengarahkan pistol berpola ajaib di tangannya ke arah Su Cheng. Kau tak tahu terima kasih dan minta dipukuli. Su Cheng, seorang pengemudi tingkat 2, memasang ekspresi dingin saat melihat tindakan pria gemuk berkulit putih itu. Pada saat yang sama, ia melihat kedua telapak tangannya yang diselimuti cahaya biru.
Sebelum pria gemuk berkulit putih itu sempat membidik dan menekan tombol, Su Cheng sudah mengaktifkan pola aliran. Sosoknya berkelebat seperti hantu, dan seketika ia muncul di hadapan pria gemuk berkulit putih itu. Ia menepis lengan pria gemuk berkulit putih itu dengan satu telapak tangan, lalu memukul dada pria gemuk berkulit putih itu langsung dengan telapak tangan lainnya. Bang! Setelah serangkaian suara nyaring, tubuh besar pria kulit putih gemuk itu terpental 7 atau 8 meter, dan bekas hangus terbentuk di seragam militernya di dadanya. Inilah pola pertarungan telapak tangan yang dikuasai Su Cheng. Satu telapak tangan dapat menghancurkan emas dan menghancurkan batu. Fakta bahwa ia dapat dengan mudah mengalahkan pengendali semu ke dalam keadaan ini sudah cukup untuk menunjukkan kekuatannya. Batuk, batuk. Pria kulit putih gemuk itu terbatuk keras 2 kali, ekspresinya tampak sangat garang. Untungnya, ia mengenakan baju besi lembut di balik celana dalamnya, kalau tidak, beberapa tulang rusuknya pasti sudah patah. Orang pembawa sial, aku akan melawanmu hari ini. Pria gemuk berkulit putih itu berjuang untuk bangkit dari tanah dan berkata dengan ekspresi garang. Namun, tepat saat ia berkata demikian, Su Cheng sudah melesat lagi dan datang ke sisi pria gemuk berkulit putih itu. Ia memukulnya beberapa kali berturut-turut dengan telapak tangan dan menjatuhkannya ke tanah. Ketika yang lain melihat pria kulit putih gemuk itu dihempaskan ke tanah tanpa ada ketegangan, ekspresi mereka berubah drastis. Ada amarah di mata mereka, tetapi lebih banyak ketakutan. Meskipun enggan, ia tetap berjalan keluar gedung dengan patuh. Namun, para prajurit Sumen masih memasang wajah garang dan mendorong serta menyikut tongkat itu. Di kamp keempat, situasinya kurang lebih sama. Staf dari 4 atau 5 gedung telah diusir. Banyak anggota staf dan bahkan tentara Belo mengalami luka di wajah mereka. Jelas, tanpa penggunaan pola pertempuran bayangan merah, efektivitas tempur Legiun Belo lebih dari 1 atau 2 tingkat lebih rendah daripada Legiun Sumen, baik dari segi kualitas prajurit individu maupun perlengkapan. Mua, yang sedang berada di kantor, tentu saja bisa membayangkan pemandangan seperti itu, raut wajahnya dipenuhi keterkejutan dan kemarahan yang tak berkesudahan. Ia tak pernah menyangka batalion kelima Sumen akan melakukan tindakan yang begitu tidak masuk akal dan arogan sehari setelah mereka tiba di sini. Beberapa prajurit Belo dipukuli begitu parah hingga hidung dan mulut mereka berdarah. Orang pembawa sial, apa yang mereka lakukan, tanya Mua dengan mata menyala-nyala. Lapor ke komandan, kata mereka sedang menyita kamp dan melengkapi garnisun. Jawab asisten Mua dengan gemetar, dengan memar di wajahnya. Apa ini yang disebut permintaan ini jelas-jelas disebut invasi. Ayo, sampaikan perintahku, semua prajurit Belo dari batalion keempat memasuki status tempur tingkat pertama, berkumpul. Mua mengeluarkan perintah dengan mata terbelalak. Tapi, Tuan, kami. Sudah kubilang pergi, kenapa kau bicara omong kosong begitu? Kata Mua dengan marah. Melihat ini, asisten itu tak berani berkata apa-apa. Ia langsung berbalik dan memberi perintah. Nolon, yang berada di pos komando batalion kelima, tengah menyaksikan lokasi operasi melalui teleskop pola ajaib, dengan ekspresi mudah sekaligus jijik yang tak berujung. Benar, itu saja. Beritahu mereka apa itu pasukan kelas B, dan beritahu mereka siapa bos sebenarnya di sini mulai sekarang, gumam Nolon dalam hati. Kini ia telah mengambil keputusan. Jika militer Belo hanya bertahan, mereka akan mengambil tindakan lebih lanjut. Jika mereka melawan, mereka akan melawan terlebih dahulu, lalu menuntut Roger dengan alasan Belo xenofobia. Lebih penting lagi, menurut Nolan, mereka adalah pasukan kelas B, dan dalam hal kekuatan tempur saja, Belo jauh dari kata sebanding. Bersiaplah dan hubungi Roger. Ada yang ingin kubicarakan dengannya, perintah Nolan kepada asistennya. Pada saat yang sama, di kantor Roger sedang mendengarkan laporan dari si Jiachun, komandan batalion ketiga. Pukul 10 pagi, para prajurit batalion kelima, dengan dalih penyitaan, menerobos masuk ke wilayah batalion ketiga kami tanpa izin, memukuli dan menendang bawahan saya, lalu mengusir mereka. Wakil komandan batalion Chu Xiaotian terluka dan lukanya sedang diperiksa lebih lanjut. 127 anggota staf juga mengalami luka-luka dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Si Jiachun melaporkan kata demi kata. Dapat dikatakan bahwa dibandingkan dengan Mua, ia jelas lebih tenang. Melihat Roger lagi, wajahnya membiru dan ungu, dan ekspresinya penuh amarah. Namun, amarah ini sangat terkendali, dan ia tidak murka. Brengsek, jelas sekali mereka tidak memperlakukan prajurit Belo sebagai manusia dan mereka mengotori leher kita. Pino di samping tiba-tiba angkat bicara. Ya,
Pino sudah lama tahu bahwa batalion kelima Sumen tidak akan pernah patuh, tetapi dia tidak menyangka mereka akan begitu terang-terangan setelah hanya 2 hari. Jika ini terus berlanjut, bagaimana Legiun Belo bisa hidup dengan baik? Sebelum Roger sempat memberi perintah, ia melihat pola sihir komunikasi lain dan melihat sebuah getaran. Orang yang meminta panggilan itu adalah Nolan. Kolonel Roger, apa kau tidak keterlaluan? Kita baru saja melaksanakan rencana pembebasan lahan, tapi aku tidak menyangka orang-orangmu tidak hanya menolak bekerja sama, tetapi juga mencoba melawan dan melukai beberapa anak buahku. Apa maksudmu saat pola sihir komunikasi terhubung? Nolan membalas tanpa menunggu Roger berbicara. Mendengar ini, Pino hampir pingsan. Hal macam apa ini? Sumen menyerbu wilayah orang lain tanpa alasan, menyerang seorang karyawan Belo, lalu berbalik dan menyalahkan karyawan Belo itu karena melawan. Bagaimana ini bisa dibenarkan? Betapa tidak tahu malu dan tidak tahu malunya seseorang sampai mengatakan hal seperti itu. Letnan Kolonel Noren, saya, Roger, selalu memperlakukan Anda dengan sopan ketika Anda datang ke sini. Mengapa Anda begitu agresif? Lagi pula, permintaan fasilitas militer harus disetujui oleh saya. Ada satu hal yang harus Anda pikirkan. Ini Korps Belo, bukan cabang Korps Sumen, kata Roger dengan wajah dingin. Ia memang marah, tetapi ia seorang kolonel dan kepala resimen. Jika ia juga kehilangan akal sehatnya, Roger tahu betul bahwa situasinya akan benar-benar di luar kendali. Ia pasti telah jatuh ke dalam perangkap Noren. Setuju. Aku baru saja berencana meminta persetujuanmu. Ini adalah batch pertama fasilitas militer yang akan direkuisisi oleh batalion kelima kita. Setujui, kata Nolan, nada bicaranya penuh dengan keraguan. Pada saat yang sama, layar cahaya lain muncul dari pola sihir komunikasi. Di atasnya terdapat diagram skema pangkalan militer Belo. Di dekat batalion kelima, ada 7 atau 8 lingkaran merah kecil yang ditandai, yang merupakan tempat-tempat yang direkuisisi oleh Nolan. Tiba-tiba, ekspresi Roger berubah sedikit, dan dia melihat bahwa perpustakaan Belo tercantum dalam lingkaran merah yang ditandai. Roger tentu tahu siapa yang tinggal di perpustakaan Belo sekarang. Perpustakaan itu kini menjadi benteng militer. Roger juga sangat jelas tentang seperti apa Xiao Hong, pemilik perpustakaan Belo, dan apa artinya bagi Legiun Belo. Jika kita pindah ke sana, konflik tersebut niscaya akan menyebar langsung ke Xiao Hong. Kita bisa membicarakan tempat lain nanti, tapi kamu dilarang keras menyentuh perpustakaan Belo. Ekspresi Roger tiba-tiba berubah tegas dan dia pun berbicara. Sudah terlambat. Kendaraan pola sihir teknik kita sudah lewat. Setelah mengatakan ini, Nolan langsung memutus komunikasi. Laporkan kepada komandan, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Tentara Mua dan Sumen sedang berhadapan di dekat perpustakaan Belo. Ali tiba-tiba masuk, berkeringat deras, dan melapor kepada Roger. Di mana Xiao Hong? Roger bertanya dengan khawatir. Buku itu tidak ada di perpustakaan Belo. Kami tidak tahu di mana, jawab Ali. Setelah mendengar ini, ekspresi Roger menjadi sangat serius. Ia lalu bergegas keluar pintu dan menuju perpustakaan Belo. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya jika Xiao Hong kembali dan mendapati sarangnya telah dihancurkan. Pada saat yang sama, di perpustakaan Belo, lebih dari 300 orang dari batalion keempat sudah berdiri di depan perpustakaan Belo. Pola pertempuran di tangan mereka semua telah diaktifkan, dan mereka telah menghalangi lebih dari 100 prajurit Sumen yang datang keluar. Di samping para prajurit Sumen terdapat sebuah kendaraan penghancur pola sihir besar dengan lengan mekanik tinggi yang menggantung di udara. Minggirlah kalau kau tahu apa yang baik untukmu. Prajurit harus fokus bertempur dulu. Apa gunanya perpustakaan rusak ini? Ini tempat yang tepat untuk membangun menara transmisi sinyal bagi batalion kelima kita. Kita perlu berkomunikasi dengan markas nanti. Su Cheng berdiri di depan tim, menatap Mua dengan jijik, lalu berkata, hari ini, siapapun yang berani bergerak di sini harus melangkahi mayat batalion keempat kita. Jawab Mua dengan wajah dingin. Sambil melirik para prajurit batalion keempat, Su Cheng tampaknya memiliki perasaan bahwa tempat ini mempunyai arti yang berbeda bagi batalion keempat dan bahkan Legiun Belo, yang membuat Su Cheng lebih atau kurang berhati-hati. Pada saat ini, sebuah kendaraan berpola sihir militer canggih tiba-tiba berhenti di samping Su Cheng. Nolan kemudian keluar dari kendaraan berpola sihir itu dengan wajah tanpa ekspresi. Ia melirik Mua sebentar, lalu menatap Su Cheng dan berkata dengan dingin, Mayor Su Cheng, mau sampai kapan kau berlama-lama di sini? Cepat robohkan ini agar kita bisa membangun menara sinyal enkripsi militer di sini. Hari ini aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh tempat ini. Seru Mua lantang,
lalu menatap para prajurit Belo yang sudah memblokade bagian depan perpustakaan Belo, membentuk tembok manusia. Kalau mereka mau blokir, ya blokir saja. Sopir truk pembongkaran, tabrak saja. Noren menyalakan rokok dan berbisik. Truk pembongkaran itu mulai melaju tanpa ragu-ragu dan melindas tembok kerumunan orang, tanpa sedikit pun rasa belas kasihan atau rasa takut. Melihat truk pembongkaran melaju ke arah mereka tanpa berniat melambat, ketakutan terpancar di mata para prajurit Belo. Akhirnya, mereka berkompromi dan segera menyingkir. Lengan mekanis truk pembongkaran yang kuat langsung menembus dinding datar perpustakaan Belo, membentuk lubang besar. Melihat ini, mata Mua hampir menyemburkan api. Tanpa henti, ia mengayunkan lengannya dan bilah cahaya kuning panjang melesat langsung ke jalur kendaraan penghancur, langsung memotong jalur dan memaksa kendaraan penghancur itu tak dapat bergerak maju. Kau berani menghancurkan peralatan militer batalion kelima, Mua, kan apa kau memprovokasiku? Nolon melirik kendaraan pembongkaran yang rusak, menatap Mua dan berkata dengan dingin, lalu melambaikan tangannya sedikit, dan menatap lebih dari 100 prajurit Sumen. Pola pertempuran di tangan mereka semua menjadi cerah, siap melancarkan serangan ke batalion keempat kapan saja. Semuanya, berhenti di sini. Saat suara Roger terdengar, ia turun dari mobil pola sihir dan segera tiba di lokasi kejadian. Saya pemimpin kelompok di sini. Saya perintahkan kalian untuk menyingkirkan pola perang. Juga, Nolon, tolong jangan pergi terlalu jauh. Kalian tidak boleh bergerak di sini. Sudah kubilang kita akan membangun menara sinyal di sini, jadi perpustakaan kumuh ini harus dirobohkan. Dan Kolonel Roger, aku sudah melaporkan ini padamu. Beraninya kau menolak? Tanya Noren lembut, sambil menjentikkan puntung rokoknya ke samping. Ini benteng militer Belo dan tidak bisa dihancurkan. Jawab Roger tegas. Saya setuju, jawab Noren, lalu mengalihkan pandangannya ke Su Cheng dan memerintahkan, tolong hentikan truk pembongkaran ini untuk sementara. Suruh mereka mengirim truk pembongkaran lain, dan juga truk konstruksi. Setelah pembongkaran, kita akan segera mulai bekerja. Xin Yu, yang berdiri di samping, keringat bercucuran di dahinya. Ia menatap lubang besar di perpustakaan dan benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Xiao Hong. Lebih penting lagi, Nolon tampaknya tidak berniat menyerah dan terus maju selangkah demi selangkah dengan penuh semangat. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tiba-tiba, sebuah suara pelan terdengar di antara kerumunan. Suaranya dingin dan damai. Namun, ekspresi para prajurit Belo yang mendengar suara itu berubah drastis, lalu mereka semua menoleh ke sumber suara. Mereka melihat Xiao Hong, mengenakan baju zirah pang camping dan membawa ransel, muncul di belakang kerumunan. Ekspresinya masih tenang, tanpa fluktuasi apapun. Bab 308 Beri aku 30 menit. Melihat Xiao Hong muncul, sekelompok prajurit Belo secara sadar memberi jalan bagi Xiao Hong dan langsung menuju Su Cheng. Melihat seorang pria berambut putih tiba-tiba muncul di antara kerumunan, ekspresi Nolon sedikit berubah. Ia berpikir bahwa orang yang bisa membuat para prajurit Belo begitu hormat seharusnya bukan orang biasa, tetapi Nolon tidak peduli. Roger, yang berdiri di samping, memasang ekspresi serius yang tiba-tiba membeku. Bisa dibilang, sejak Xiao Hong datang ke Belo, Belo berutang banyak budi pada Xiao Hong. Namun, kini, ia tak hanya tak membalas budi Xiao Hong, ia bahkan tak mampu melindungi satu-satunya perpustakaan milik Xiao Hong. Hati Roger pun merinding, karena ia tak tahu perilaku ekstrim apa yang akan dilakukan Xiao Hong menghadapi situasi ini. Firasatnya sudah buruk. Menghadapi Mua, ia bisa menahannya, tetapi Xiao Hong tidak bisa. Melihat Xiao Hong saat ini, ekspresinya tetap tidak berubah sama sekali. Ia mengikuti jalan yang ditunjukkan para prajurit dan perlahan-lahan datang ke sisi Mua. Saat Xiao Hong melangkah maju, dia bisa melihat dengan jelas lubang besar di perpustakaan Belo tak jauh darinya, tetapi dari ekspresinya, dia tetap tidak menunjukkan kemarahan. Xiao Hong tentu saja tahu tentang urusan batalion kelima, jadi ketika dia melihat Nuolun dan Su Cheng, dia tidak tampak terkejut sama sekali. Apa yang terjadi? Tanya Xiao Hong lembut. Mua menceritakan semuanya kepada Xiao Hong tanpa ragu. Xiao Hong masih tampak tenang. Dari ekspresinya, mustahil untuk menebak apa yang sedang dipikirkannya. Apakah dia marah atau takut? Adapun para prajurit batalion keempat, mereka tiba-tiba menjadi tenang saat ini, seolah-olah mereka sedang menunggu keputusan Xiao Hong, apakah akan bertarung atau mundur. Kau menginginkan wilayah itu dan ingin menghancurkan perpustakaan Belo. Apa itu tidak masalah? Apa kau sudah mendapat persetujuan? Roger? Xiao Hong menyentuh ujung hidungnya pelan, mengangkat kepalanya sedikit, dan bertanya dengan lembut. Nada suaranya masih ringan dan tidak ada sedikit pun kekuatan. Hei,
Siapa kau? Apakah giliranmu bicara di sini? Su Cheng melirik Xiao Hong dan berkata dengan nada meremehkan, nadanya penuh dengan kesombongan. Namaku Xiao Hong. Aku akan bertanya lagi, untuk terakhir kalinya. Apakah Roger setuju? Tanya Xiao Hong lembut. Namun, mereka yang mengenal Xiao Hong dengan baik jelas merasakan hawa dingin di tulang punggung mereka. Kami sudah melaporkannya. Soal dia setuju atau tidak, itu urusan Roger dan tidak ada hubungannya dengan kami. Singkatnya, kita harus merebut tempat ini, dan perpustakaan Belo harus dihancurkan. Kata Nolun perlahan. Menurutnya, berbicara kepada Xiao Hong seperti ini sudah mempermalukan Xiao Hong. Kalau begitu, aku tidak perlu izin untuk melapor ke Roger dan menghabisi batalion kelimamu. Apa yang terjadi selanjutnya tidak ada hubungannya denganku, kata Xiao Hong, mengalihkan tatapannya yang agak dingin ke arah Nolun. Setelah Xiao Hong selesai berbicara, para prajurit batalion kelima tertegun sejenak, lalu dipenuhi rasa jijik. Ini pertama kalinya mereka mendengar seseorang yang begitu lancang ingin menjatuhkan batalion kelima. Apakah dia bermimpi? Melihat Roger dan yang lainnya, mereka juga sedikit terkejut ketika mendengar ini. Menurut mereka, Xiao Hong memang gila. Ya, Xiao Hong memang sangat cakap, tetapi kemampuan bertarungnya tidak terlalu luar biasa. Setidaknya dibandingkan dengan pengemudi tingkat kedua, ia masih sedikit tertinggal. Namun kenyataannya, dalam situasi saat ini, bahkan Roger, seorang pengemudi tingkat ketiga, tidak berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Ya, kalau kau mampu, silakan saja dan hancurkan salah satu dari mereka. Aku janji tidak akan pernah melanjutkan masalah ini. Tapi ada satu hal yang ingin kuingatkan. Kalau kau melangkah masuk ke batalion kelima, percaya atau tidak, aku akan memastikan kau tidak akan pernah keluar. Nolun melirik Xiao Hong dan berkata dengan nada meremehkan dan sedikit mengancam. Beri aku 30 menit, kata Xiao Hong lembut, lalu berbalik, keluar dari kerumunan, masuk ke mobil pola ajaib, dan langsung bergegas menuju bengkel produksi. Tak lama kemudian, saat Xiao Hong memasuki bengkel produksi, ia melihat Mosi dan yang lainnya sedang makan bekal makan siang. Semuanya telah disiapkan dan mereka sedang menunggu uji coba mesin kedua di sore hari. Hei, kakak Xiao, kenapa kamu baru pulang? Bukankah kamu bilang akan datang sore ini? Mosi mengangkat kepalanya sedikit bingung. Lebih cepat dari jadwal. Berikan perintah. Uji coba senjata kedua akan segera dimulai. Siapkan badan pola sihirnya, jawab Xiao Hong. Oh, begitu. Mosi tidak bertanya kenapa. Ia menepuk pantatnya dan berdiri, lalu memerintahkan bawahannya untuk mulai melakukan persiapan menyeluruh. Hanya dalam 3 menit, semua senjata besar terpasang pada mesin pola ajaib. Dalam sekejap, mesin pola ajaib itu dipersenjatai dan berubah menjadi prajurit baja. Saat Xiao Hong masuk, semua tes data normal. Ia melihat lagi dan melihat bagian atas bengkel pola ajaib perlahan terbuka. Nozzle jet yang terletak di kaki dan bagian belakang badan pola ajaib juga memancarkan cahaya redup saat ini, dan memasuki kondisi siap. Saudara Xiao, di mana kamu berencana melakukan percobaan? Mosi memainkan instrumen di sampingnya, melonggarkan kunci menara, dan bertanya dengan santai. Markas batalion kelima, jawab Xiao Hong, dan sesaat kemudian, mesin pola ajaib itu melesat keluar dari bengkel pembuat pola bagaikan roket dan langsung menuju ke angkasa. Pada saat yang sama, di dekat perpustakaan Belo, lebih dari 10 menit telah berlalu. Melihat Xiao Hong menghilang, raut wajah Nolun menunjukkan sedikit rasa jijik. Menurutnya, Xiao Hong yang tampak damai itu mungkin telah menghilang. Terutama saat melihat ekspresi Roger yang ketakutan dan pandangan yang luar biasa, Noren dapat menebak, jika pemimpin satu resimen berpenampilan seperti ini, kemampuan apa yang dimiliki bawahannya. Melihat lebih dari 100 prajurit Sumen yang mengikuti, mereka tidak mendengarkan apapun yang dikatakan Xiao Hong selama 30 menit. Sebagai pasukan kelas B, mereka memiliki rasa superioritas yang kuat dan sama sekali tidak menganggap serius pasukan kelas C. Dalam pandangan mereka, Belo Legion hanyalah umpan meriam di medan perang, dan merekalah yang benar-benar memberikan pukulan telak kepada musuh. Bisa dibilang saat itu para prajurit Sumen sudah tidak sabar dan ingin menunjukkan betapa kuatnya mereka. Dalam hati, mereka bahkan lebih ingin para prajurit Belo membalas serangan mereka agar bisa menghabisi mereka sepuasnya. Ini pasti satu-satunya kemampuan prajurit Sumen. Pasukan kerajaan Weilin tidak pernah semegah ini, kalau tidak, front barat tidak akan begitu tragis. Di sisi lain, Roger, Pino, dan yang lainnya sudah berkeringat deras di dahi mereka. Mereka tidak bisa membayangkan metode apa yang akan digunakan Xiao Hong selanjutnya. Namun, diperkirakan begitu pertempuran pecah, hasilnya pasti akan sangat buruk.
Tahukah Anda, setiap anggota Legiun Sumen adalah prajurit yang kuat dan perkasa, yang tak tertandingi oleh Legiun Belo. Namun, jika dipikir-pikir kembali, jika tidak dibendung, pangkalan militer Belo akan runtuh dengan cara lain. Melihat para prajurit Belo di seberang, ekspresi mereka sangat rumit. Mereka tidak tahu kemana Xiao Hong pergi, dan mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Xiao Hong dalam 30 menit yang disebutkannya. Mengalahkan batalion kelima dalam 30 menit agak lucu, ya. Meskipun mereka sangat marah, meskipun mereka berharap para prajurit Sumen mati, ini hanyalah sebuah pemikiran. Pada akhirnya, mereka tetap tidak punya cukup kekuatan. Noren melirik ke sekeliling dan melihat para prajurit Belo yang marah tetapi tidak berani berbicara, dan sekali lagi menampakkan ekspresi menghina, yang seringkali merupakan ekspresi paling umum dari yang lemah. Tepat pada saat ini, kendaraan penghapus pola ajaib lainnya telah tiba dan bersiaga. Jangan khawatirkan Xiao atau apalah itu. Dia mungkin sudah jadi pengecut dan kabur. Hancurkan perpustakaan Belo dan segera mulai pembangunannya. Ingat, mulai hari ini, Batalion kelima Sumen akan memiliki hak penuh dan total atas pangkalan militer Belo. Prajurit Belo akan mematuhi perintah batalion kelima kita. Kalau tidak, mereka akan didakwa melanggar perintah. Kata Nolun, lalu berbalik dan naik ke mobil pola ajaibnya untuk pergi. Mendengar ini, ekspresi Su Cheng masih tetap agung. Ia melirik para prajurit Belo dan mengabaikan Roger. Keluarlah dari sini jika kau tahu apa yang baik untukmu. Jangan membuat masalah di sini, kalau tidak aku akan menghukummu karena ikut campur dalam urusan militer. Siapapun yang melawan dengan serius akan dieksekusi di tempat. Kata Su Cheng dengan nada tegas. Bisa dibilang saat ini, ia terlalu malas untuk mengarang alasan. Itu hanyalah kebohongan besar. Beraninya para umpan meriam di depannya ini melawan. Setelah mengatakan itu, Su Cheng melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada kendaraan pembongkar untuk mulai bergerak. Wajah Roger sudah pucat pasi saat itu. Situasinya mendesak, tetapi ia tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Para prajurit Belo lainnya juga terjebak dalam dilema. Mereka hanya bisa menyaksikan kendaraan penghancur perlahan mendekati perpustakaan Belo, tetapi mereka tak berdaya. Rasanya saat ini, Roger telah kehilangan gengsi yang seharusnya dimiliki seorang komandan resimen. Bang 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 bang. Hampir ketika semua orang bingung harus berbuat apa, mereka melihat ke arah kendaraan pembongkaran yang bergerak dan melihat bom energi oranye merah yang pekat berhamburan langsung ke kendaraan pembongkaran berpola ajaib itu seperti hujan badai. Hanya dalam 1 detik, bom energi berdensitas ultra tinggi itu langsung menghancurkan kendaraan pembongkaran itu berkeping-keping. Ledakan. Saat berikutnya, truk pembongkaran itu meledak di tempat, dan pengemudi truk pembongkaran itu tewas. Melihat pemandangan ini, ekspresi para prajurit Belo berubah drastis. Reaksi pertama mereka adalah seseorang terbasmi, dan reaksi kedua mereka adalah, senjata macam apa ini? Melihat Su Cheng lagi, ekspresinya juga sedikit berubah. Tepat saat ia hendak menunjukkan kemarahan yang luar biasa, seluruh tubuhnya tiba-tiba membeku. Bang! Xiao Hong mengemudikan mesin pola ajaib dan mendarat tepat di sebelah kendaraan penghancur. Di tangannya terdapat senapan mesin berat destroyer yang panjangnya lebih dari 3 meter. Apa ini? Ketika semua orang melihat sebuah mesin humanoid muncul di hadapan mereka, mereka semua tercengang. Tak diragukan lagi, hal seperti itu belum pernah terlihat dalam pertempuran sebelumnya. Roger dan Pino membuka mulut mereka sedikit lebih lebar, menatap senjata aneh di depan mereka seolah-olah mereka sedang melihat spesies baru. Ekspresi Su Cheng dan bahkan para prajurit Sumen sedikit berubah. Mereka tampak sedikit bingung untuk sesaat. Namun, satu hal yang pasti, makhluk ini tampaknya tidak ramah. Siapa kalian beraninya kalian menghancurkan kendaraan penghancur Sumen? Kalian cari mati. Su Cheng sedikit menenangkan diri dan berkata dengan tegas, sambil memberi isyarat kepada para prajurit Sumen untuk bersiap sepenuhnya untuk pertempuran. Xiao Hong, tak seorang pun bisa lolos hari ini. Xiao Hong menjawab dengan lembut, lalu menekan tombol pelepas senapan mesin destroyer lagi. Bum 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 bum, bom energi oranye merah padat ditembakkan dari laras destroyer lagi. Peluru itu langsung menghantam tubuh beberapa prajurit Sumen yang tak jauh dari sana. Kekuatan masing-masing tubuh energi hampir setara dengan peluru pola sihir biasa, belum lagi tembakan beruntun berdensitas tinggi. Dalam sekejap, tanah tempat para prajurit Sumen berdiri dilalap api dan berubah menjadi lautan api oleh bom energi. Daya tembaknya begitu dahsyat hingga terasa menyesakkan. Namun, para prajurit Sumen bukanlah orang biasa. Meskipun sebagian besar dari mereka terkejut, mereka tetap menghindar pada saat pertama,
semua mundur ke belakang, dan bubar. Mereka juga mengaktifkan pola pertempuran pada tubuh pola sihir di depan mereka, dan semua jenis tubuh energi menyerang Xiao Hong bersama-sama. Namun, yang tidak diduga siapapun adalah ketika tubuh energi itu hendak mengenai tubuh pola sihir, Xiao Hong telah mengendalikan tubuh pola sihir itu untuk berguling ke samping dengan fleksibilitas yang luar biasa, dan kemudian nozzle jet pola sihir itu terbuka penuh, bagaikan kilat, menyerbu langsung ke arah prajurit Sumen untuk membasmi. Senapan mesin destroyer kembali menyala, dan bom energi berjadewa bagai hujan badai, menciptakan lautan api kembali. Melihat para prajurit Sumen ini, mereka tak punya pilihan selain mundur. Su Cheng, yang berada di ujung tim, mengedipkan matanya sedikit, dan secercah ketakutan melintas di wajahnya. Bagaimana ini mungkin? Su Cheng tak kuasa menahan diri untuk tidak bergumam dalam hatinya. Ia tak menyangka anisme sebesar itu bisa mencapai tingkat fleksibilitas yang sama dengan manusia, bahkan lebih cepat dari manusia. Para prajurit Belo yang berdiri di sana tercengang. Dari mana Xiao Hong mendapatkan benda seperti itu mereka sama sekali tidak tahu. Bahkan Lu Yuan, yang seharian bertemu Xiao Hong, sama sekali tidak tahu apa-apa. Dan dilihat dari penampilan awalnya, efektivitas tempurnya sungguh luar biasa tinggi. Ledakan. Saat semua orang terkesima, tubuh pola ajaib Xiao Hong sekali lagi jatuh ke tanah, dengan seorang prajurit Sumen di bawah kakinya, salah satu pahanya telah rata seluruhnya. Dentum. Remuk. Detik berikutnya, Xiao Hong mengangkat kakinya sedikit dan menginjak kepala prajurit Sumen, meremukkannya hingga berkeping-keping. Otaknya berceceran di mana-mana seperti balon air yang pecah. Meskipun ini hanya tindakan sederhana, itu membuat kulit kepala semua orang merinding. Hanya dengan tindakan ini, para prajurit Sumen dan bahkan para prajurit Belo benar-benar menyadari bahwa Xiao Hong serius lagi. Itu bukan intimidasi atau pencegahan, melainkan pembantaian total. Para prajurit Sumen tak kuasa menahan diri untuk mundur setengah langkah. Tatapan tajam, menghina, dan arogan yang baru saja mereka lihat kini lenyap sepenuhnya. Para prajurit Belo yang menyaksikan dari samping menelan ludah dan menatap tubuh berpola sihir Xiao Hong dengan linglung. Bisa dibilang mereka sama sekali tidak siap menghadapi tubuh berpola sihir itu, dan semuanya datang terlalu tiba-tiba. Xiao Hong, apa kau tidak tahu konsekuensi melakukan ini? Tanya Su Cheng, matanya terus mengamati mesin di depannya. Semakin ia mengamati, semakin ia terkejut. Ia tak pernah membayangkan sesuatu dengan pengerjaan dan desain seindah itu bisa berasal dari Legiun kelas C. Demikian pula, Su Cheng juga mengamati kelemahan tubuh pola sihir. Basmi mereka semua dulu. Nada bicara Xiao Hong tetap tenang. Namun, pada saat ini, ekspresi Xiao Hong tiba-tiba berubah. Saat Xiao Hong berbicara, Su Cheng melesat ke depan tubuh berpola sihir secepat kilat dan berhasil menghindari senapan mesin berat destroyer. Hehe, Su Cheng Wei mengeluarkan suara yang begitu menyeramkan. Menurutnya, hal yang paling mengancam bagi tubuh pola sihir adalah senapan mesin berat destroyer, yang akan sia-sia begitu mendekat. Bang! Namun, tepat ketika Su Cheng mendekat, sesuatu terjadi yang sangat mengejutkannya. Ia melihat seluruh tubuh pola sihir itu lebih cepat daripada reaksinya, dan ia pun menjatuhkan Su Cheng. Dalam sekejap, Su Cheng merasa seolah-olah sebuah truk pola ajaib besar telah menabrak tubuhnya, membuatnya merasa tidak berdaya untuk melawan, dan dia langsung terlempar lebih dari 10 meter. Namun, ini baru permulaan. Hampir pada saat tubuh Su Cheng jatuh ke tanah, sebuah pisau paduan besar muncul di tangan kanan tubuh berpola sihir, dan menebas Su Cheng seperti kilat. Su Cheng tak kuasa menahan keringat di dahinya. Sudah terlambat untuk bersembunyi. Ia hanya bisa berdiri dan bergerak untuk meraih bilah pisau itu dengan tangan kosong. Ia menggunakan tangannya yang dilapisi membran energi biru untuk mencoba menjepit pisau logam itu. Benar saja, kalau hanya pisau berbahan logam biasa, pasti ampuh, tapi jangan lupa, ini adalah badan pola ajaib yang tingginya lebih dari 4 meter, dan pisau logam yang digunakan beratnya setengah ton hanya bilahnya saja, belum termasuk daya dorongnya untuk memotong. Ledakan. Hampir seketika tangan Su Cheng menyentuh pisau paduan itu, ia merasakan beban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, dengan mengandalkan kekuatan dahsyat seorang Master Yu level 2, ia berhasil menangkap pisau paduan seberat setengah ton itu. Namun, lempengan batu di bawah kakinya hancur berkeping-keping. Tubuhnya perlahan membungkuk. Melihat Xiao Hong lagi, ekspresinya masih tenang. Dia mengendalikan tubuh pola sihirnya dan sedikit mengangkat kaki kirinya, lalu dengan ringan menginjak bagian belakang pisau paduan itu, lalu melangkah turun dengan sedikit kekuatan. Kegentingan. Suara pisau yang membelah tulang terdengar perlahan, dan Su Cheng telah terbelah dua hidup-hidup.
Tanpa ratapan sedikit pun, ia berubah menjadi mayat. Para prajurit Sumen yang tadi begitu sombong tak kuasa menahan diri untuk membuka mata lebar-lebar dan menjadi pucat, terutama saat melihat Xiao Hong perlahan mencabut pisau paduan yang berlumuran darah itu. Sorot mata mereka dipenuhi rasa takut, tubuh mereka pun tak kuasa menahan gemetar beberapa kali, dan mereka pun mulai mundur perlahan. Di sisi lain, Roger, Pino, dan yang lainnya menunjukkan ekspresi yang rumit, termasuk kaget dan panik. Mereka terkejut karena tidak menyangka kekuatan serangan mesin pola sihir di depan mereka begitu dahsyat. Mereka panik karena Su Cheng sudah mati. Berdasarkan kepribadian Xiao Hong, Batalion kelima Sumen akan menghadapi bencana. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya, dan tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang terjadi selanjutnya. Namun, saat itu, ekspresi terkejut para prajurit Belo diwarnai kegembiraan. Tak diragukan lagi, tak ada yang lebih memuaskan daripada menyaksikan Su Cheng yang arogan tewas secara tragis. Komandan Xiao sungguh perkasa. Seseorang dalam tim tiba-tiba mengeluarkan suara seperti itu, dan suara ini menyebar seperti virus dalam sekejap, dan suara sorak-sorai dan tepuk tangan untuk Xiao Hong terdengar di mana-mana. Mungkinkah yang bisa kau lakukan hanyalah berkicau seperti burung menghadapi tepuk tangan? Xiao Hong tiba-tiba bersuara lirih. Untuk sesaat, para prajurit kebingungan dan suara mereka perlahan melemah. Dalam menghadapi invasi dan penghinaan, apa gunanya bicara saja? Sebagai seorang prajurit, kau harus punya tulang punggung seorang prajurit. Apa itu tulang punggung dalam menghadapi penghinaan dan yang kuat? Kau harus punya keberanian untuk melawan. Sekalipun kau jatuh, kau harus menggigit sepotong daging dari lawanmu. Mereka yang hanya suka bicara hanya akan menjadi orang lemah yang menyedihkan seumur hidup mereka. Kata Xiao Hong dengan suara berat, dan destroyer di tangannya sekali lagi diarahkan ke prajurit Sumen di depannya. Lalu ia menekan tombol peluncuran tanpa ragu. Dalam sekejap, bom energi padat kembali ditembakkan, menyapu langsung ke arah para prajurit Sumen. Para prajurit Sumen yang tadinya begitu arogan hanya bisa meratap di bawah daya tembak yang luar biasa kuat. Biar kukatakan padamu, aku, Xiao Hong, tidak suka bertarung untuk apapun, tapi aku suka bertarung demi harga diri. Lanjut Xiao Hong, yang terus menembaki para prajurit Sumen. Menatap Mua dan prajurit Belo lainnya, raut wajah mereka perlahan berubah dingin setelah mendengar kata-kata itu. Dilema yang baru saja mereka alami langsung lenyap, digantikan oleh keganasan. Saudara-saudara, Tuan Xiao benar. Seekor guguk menempuh jarak 1000 mil untuk makan kotoran, dan serigala menempuh jarak 1000 mil untuk makan daging. Ayo kita kalahkan dia hari ini. Siapapun lawannya, kita akan bersenang-senang hari ini, apapun konsekuensinya. Teriak Mua keras. Pada saat ini, para prajurit Belo telah mengaktifkan pola pertempuran lagi dan menyerbu para prajurit Sumen. Dalam sekejap, mereka tampak berubah dari domba menjadi serigala. Mereka tidak peduli apakah mereka bisa menang atau tidak, mereka akan membasmi mereka terlebih dahulu. Roger, yang berdiri di dekatnya, juga memasang ekspresi garang. Setelah hening sejenak, ia mengeluarkan perintah semua prajurit, masuki status tempur level 1 dan bersiaplah untuk menyerang batalion kelima kapan saja. Aku yang mengeluarkan perintah, jadi aku akan bertanggung jawab atas kesalahan apapun, basmi orang menyebalkan yang bertindak terlalu jauh. Aku yakin sebuah resimen tidak bisa mengalahkan batalionnya. Nolon, yang sudah memasuki batalion kelima, tentu saja menyadari perang di kejauhan saat ini. Ia juga melihat mesin pola sihir hantu. Untuk sesaat, raut wajah meremehkannya sedikit berubah. Dia sudah samar-samar merasa bahwa apa yang dikatakan Xiao Hong tentang batalion kelima Ping bukanlah lelucon. Kalian orang-orang bodoh, mau melawan baiklah, hari ini aku akan menunjukkan kekuatan tempur sejati dari pasukan kelas B. Wajah Nolon pucat pasi saat mengucapkan kata-kata itu sambil menggertakkan gigi. Ia kemudian menginstruksikan para asistennya, perintahkan personel perpustakaan Belo untuk segera mundur ke markas batalion kelima dan membentuk garis pertahanan. Para pejuang pola sihir siap dikerahkan kapan saja. Saat itu, hanya tersisa kurang dari 50 prajurit Belo di perpustakaan Belo. Menghadapi kekuatan super mesin pola ajaib, mereka hanya bisa bertahan dan tak mampu melawan. Ketika mendengar perintah Nolon untuk mundur, mereka seperti guguk liar dan terdesak mundur ke markas batalion kelima. Pada saat yang sama, Xiao Hong dapat melihat melalui pola sihir penginderaan panas bahwa beberapa bangunan kokoh dan ketinggian komando batalion kelima telah mulai mengumpulkan sejumlah besar prajurit Sumen. Menghadapi pemandangan ini, Xiao Hong tidak menganggapnya serius. Ia mengendalikan mesin pola sihir, membawa senapan mesin destroyer, dan perlahan berjalan menuju batalion kelima. Sekilas,
Ia tampak seperti malaikat maut yang sedang menghadiri pemakaman. Bab 310 Ping. Bagian 2. Pada titik ini, para prajurit Belo sudah bersiap dan siap berangkat. Mengikuti Xiao Hong, mereka dengan agresif mendekati batalion kelima. Tak diragukan lagi, dalam menghadapi penghinaan, seseorang bisa menjadi domba dan kehilangan semua martabatnya, atau melawan. Bahkan jika seseorang mati dalam pertempuran, ia akan mati dengan bermartabat. Bagi mereka yang bertingkah seperti gangster, toleransi hanya akan membuat mereka semakin agresif. Hanya perlawanan yang bisa menyelamatkan harga diri. Pada saat ini, tidak ada keraguan bahwa Xiao Hong yang pendiam telah menjadi jiwa sejati Belo. Bagi yang pernah memiliki tanda pertempuran bayangan merah, cobalah untuk memamerkannya semaksimal mungkin, kata Xiao Hong, lalu mengambil kembali senapan mesin destroyer dan melangkah ke markas batalion kelima. Nolan, yang telah kembali ke pos komando batalion kelima, memasang ekspresi serius saat itu, tetapi tidak tegas. Menurutnya, ini hanyalah cara serangan balik oleh domba, dan domba tetaplah domba. Mesin pola ajaib agak rumit, tetapi untungnya hanya ada satu, jadi tidak sulit untuk mengatasinya. Perhatian semua unit, Legiun Bro mencoba mengkhianati kita. Bersiaplah untuk pertempuran. Siapapun yang menerobos masuk ke markas kita akan dibasmi. Semua anggota boleh menembak sesuka hati. Perintah Noren tegas. Para prajurit Sumen yang ditempatkan di markas batalion kelima, setelah menerima perintah tersebut dari Nolan, segera keluar dari bunker mereka yang kokoh. Tepat saat mereka hendak melancarkan serangan, mereka terkejut mendapati bahwa para prajurit Belo yang berbaris di belakang mesin pola sihir telah mengaktifkan pola pertempuran bayangan merah terlebih dahulu, lalu mereka disambut oleh bilah-bilah cahaya merah pekat bagai hujan. Prajurit Sumen yang mencoba melakukan serangan balik terpaksa mundur ke dalam bunker. Xiao Hong, yang mengemudikan mesin pola ajaib, telah mengangkat senapan mesin destroyer lagi dan dengan ganas menembaki gedung yang berjarak 100 meter. Di bawah daya tembak yang sangat dahsyat dari tubuh pola sihir, hanya dalam 1 menit, sebuah gedung 10 lantai hancur berkeping-keping, dan potongan-potongan logam beterbangan kemana-mana di bawah dampak bom energi Anda. Para prajurit Sumen yang bersembunyi di dalam gedung harus mengungsi, tetapi saat mereka menunjukkan kepala, mereka disambut oleh hujan bilah cahaya yang sangat deras yang menutupi langit dan menghalangi matahari. Hanya dalam sekejap, seluruh markas batalion kelima yang besar, tempat para prajurit Sumen yang tadinya begitu agresif, meratap tanpa henti. Nolan, yang berada di pos komando batalion kelima, secara alami dapat melihat kekuatan serangan pola pertempuran baru prajurit Belo dari layar cahaya, dan dia tidak dapat menahan rasa takjub. Secercah ketegasan akhirnya terpancar dari tatapannya yang selalu dingin dan pedas. Mesin pola ajaib memimpin jalan, dan para prajurit Belo yang dilengkapi dengan pola pertempuran bayangan merah di belakangnya memberikan pemadaman api. Dalam sekejap, sistem serangan yang mengerikan pun terbentuk. Kedua bangunan yang awalnya kokoh telah runtuh. Perintahkan perusahaan penerbangan pertama untuk mengirimkan 3 pesawat tempur berpola sihir untuk menghancurkan tubuh humanoid itu. Nolan tidak berani menunda sedikit pun dan segera memberi perintah. Mengikuti perintah Nolan, 3 pesawat tempur berpola sihir berbentuk segitiga lepas landas dari bandara pangkalan, terbang langsung ke langit, lalu mengarahkan hidung mereka dan mengunci ke badan pola sihir. Lalu, ketika ketiga pilot hendak meluncurkan rudal pola ajaib itu bersama-sama, mereka terkejut karena 2 lubang di dada badan pola ajaib itu telah terbuka, dan di dalamnya terisi rudal pola ajaib yang berukuran sebesar sumpit. Lalu mereka menembaki mereka semua sekaligus. Daya tembaknya masih cepat dan dahsyat, membuat lawan tak punya peluang untuk menghindar. Menghadapi tindakan seperti itu, ketiga pilot terpaksa mengaktifkan alat penyelamat. Saat berikutnya, ketiga petarung pola sihir itu hancur berkeping-keping. Menghadapi 3 bola api di udara yang perlahan jatuh menuju pegunungan dan hutan di kejauhan, Xiao Hong mengabaikannya dan menggendong destroyer di punggungnya. Bersamaan dengan itu, ia mengeluarkan meriam pembelah bumi, memegangnya di bahu, mengarahkannya ke bandara pola ajaib yang berjarak beberapa kilometer, lalu mulai menyerang. Melihat bagian depan meriam pembelah bumi lagi, cahaya perlahan berkumpul, dan slot energi di satu sisi juga mulai terisi perlahan. 5 detik kemudian, saat meriam pembelah bumi terisi penuh, Xiao Hong menarik pelatuknya tanpa ragu. Suara mendesing. Mengikuti suara tubuh energi yang membelah udara, sebuah tubuh energi berbentuk cakram berwarna kuning cerah yang menyilaukan tiba-tiba melesat keluar dan langsung menghantam pusat bandara. Ledakan. Setelah ledakan dahsyat ini, bandara pola ajaib diselimuti oleh bola cahaya. Pesawat tempur pola ajaib, kendaraan pemandu, dan kendaraan militer pola ajaib tersapu oleh gelombang kejut yang kuat dan berhamburan ke segala arah.
Ketika bola cahaya itu menghilang, tempat di mana pesawat tempur pola ajaib itu diparkir telah rata dengan tanah, hanya menyisakan pecahan-pecahannya. Nolan, yang berada di pos komando, benar-benar tercengang. Melihat layar cahaya, tubuhnya tiba-tiba menegang. Keseriusan tadi berubah menjadi ketakutan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kekuatan tersebut tidak kalah hebatnya dengan senjata angkatan laut atau meriam posisi, namun senjata angkatan laut tidak dapat menghasilkan serangan yang tepat, sedangkan meriam pola ajaib tidak dapat bergerak dan terpaku sepenuhnya pada sebuah platform besar. Namun, artileri pembelah bumi di hadapannya, sambil mempertahankan kekuatan aslinya, sepenuhnya menghilangkan semua kekurangannya. Menatap layar cahaya lain, pemandangan yang lebih mengejutkan muncul di depan mata Nolan. 7 atau 8 bangunan telah dirobohkan oleh senapan mesin berpola sihir Xiao Hong. Bilah-bilah cahaya merah pekat bagaikan lalat yang terkejut dari tempat sampah, menutupi langit dan matahari. Melihat rerun dewa, mayat-mayat prajurit Sumen berserakan di mana-mana dan darah mengalir deras. Menurut statistik awal, jumlah tentara Soviet yang tewas mencapai 100 orang. Ini merupakan kematian tragis bagi batalion kelima, yang hanya beranggotakan 400 orang. Untuk sesaat, punggung Nolan mulai terasa sedikit dingin. Tidak diragukan lagi bahwa Ping Xiaohong bukan lagi lelucon, dan dilihat dari posturnya saat ini, tampaknya hal itu sangat mudah dilakukan. Mesin pola ajaib itu bagaikan ujung tombak. Setelah menembus pertahanan, para prajurit Belo akan menyerbu dan membasmi tanpa ampun. Layar cahaya lainnya membuat Noren merasakan kulit kepalanya kesemutan. Di langit, para pejuang pola sihir dari batalion pertama berputar-putar tanpa henti. Di luar pangkalan, tank-tank pola sihir telah dikepung. Para prajurit dari batalion kedua yang memegang senjata pola juga mulai berkumpul tanpa henti, dan jumlah korban tewas prajurit Sumen terus bertambah. Noren tak kuasa menahan keringat di dahinya, matanya dipenuhi ketakutan sepenuhnya, dan ia bahkan dapat melihat bahwa di bawah kekuatan tembakan yang dahsyat, pertahanan psikologis beberapa prajurit Sumen sudah mulai runtuh dan mereka menunjukkan tanda-tanda menyerah. Dan tanda ini menyebar dengan cepat seperti virus. Orang pembawa sial, gumam Noren tak kuasa menahan diri, lalu tiba-tiba berdiri, bergegas meninggalkan pos komando, dan langsung menuju Butterfly. Tujuannya, pertama, melaporkan situasi terkini kepada Haim, dan memintanya melapor ke markas untuk menghukum berat Legiun Belo. Lagi pula, menyerang rakyat sendiri di masa perang jelas merupakan kejahatan serius. Kedua, ia bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi jika perlu. Helikopter pola ajaib yang melayang di atas pangkalan batalion kelima secara alami mengamati situasi Nolan pada saat pertama dan segera melaporkannya kepada Xiao Hong. Mendengar Nolan memasuki Butterfly, Xiao Hong tentu tahu apa yang ingin dilakukan Nolan. Kini, menara sinyal pangkalan militer Belo telah diblokir sepenuhnya, dan satu-satunya tempat yang dapat mengirimkan sinyal di luar Yurun Star adalah Butterfly. Xiao Hong juga tahu betul apa konsekuensinya jika hal seperti hari ini dilaporkan ke front barat. Silakan berlatih. Di kokpit, Xiao Hong memutuskan untuk mengerahkan seluruh kemampuannya saat itu. Ia melirik pesawat Butterfly raksasa di kejauhan, mengangkat meriam pembelah bumi lagi, dan dengan tepat mengunci pemancar sinyal di atas pesawat Butterfly. Setelah hanya 5 detik mengumpulkan kekuatan, Xiao Hong menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Bom energi berbentuk cakram menghantam Butterfly secara langsung. Ledakan. Setelah terjadi ledakan beruntun, sebagian besar bagian atas Butterfly yang besar terlepas, api yang besar pun berkobar dan semua sistem sinyal pun rusak. Namun, Xiao Hong tidak menghentikan aksinya. Ia kembali mengunci Butterfly dan menembakkan bom energi lain, langsung mengenai sistem tenaga di salah satu sisi Butterfly. Lalu datanglah yang kedua, ketiga, keempat. Seluruh Butterfly hancur lebur akibat bombardir. Sejumlah besar staf di dalamnya terpaksa mengungsi dari Butterfly. Mereka yang tidak sempat mengungsi langsung tewas di tempat. Sungguh brutal. Hampir pada saat ini, di bawah kepemimpinan Xiao Hong, para prajurit Belo kehilangan apa yang disebut simpati dan kasih sayang. Ini juga merupakan gagasan yang ditanamkan Xiao Hong dalam dirinya. Begitu perang pecah, begitu keputusan untuk bertindak diambil, emosi seperti itu harus dibuang sepenuhnya. Berjuang itu sendiri sudah kejam. Begitu kau melawan emosi yang kejam, satu-satunya konsekuensinya adalah kematian. Pada saat yang sama, saat Nolan dan anggota staf lainnya keluar dari Butterfly, lebih dari 100 prajurit dari batalion kedua mengepung mereka dengan senapan pola ajaib dan sepenuhnya mengendalikan Nolan. Melihat Xiao Hong saat ini, ia sudah mengarahkan pandangannya ke gedung tinggi lainnya. Masih ada tembakan balasan sporadis dari atas. Tanpa ragu, Xiao Hong melepaskan tembakan langsung.
Saat berikutnya, hening. Dengan bantuan Xiao Hong, ia mengendalikan mesin pola sihir dan perlahan bergerak maju. Setiap kali menghadapi serangan balik, ia akan langsung menembak tanpa ampun. Hal yang sama berlaku bagi para prajurit Belo dari batalion ketiga dan keempat di belakangnya. Mereka hampir lupa apa yang baru saja dikatakan Xiao Hong, tetapi ada satu kalimat yang terukir di hati mereka, yaitu mereka yang melawan akan mati. Setelah setengah jam penuh, semua pemberontak di batalion kelima terbasmi, dan yang tersisa hanyalah para penyerah yang berdebu, tetapi masih ada sedikit kebencian di mata mereka. Pada saat yang sama, seluruh batalion keempat menjadi kacau balau, hanya mayat-mayat dan puing-puing di mana-mana. Mesin pola ajaib itu perlahan kembali ke sekitar perpustakaan Belo. Pada saat itu, semua prajurit batalion kelima yang menyerah dikumpulkan di sana satu persatu, termasuk Nolun dan wakil komandan batalion lainnya, Visser. Melihat Roger, Pino, dan yang lainnya berdiri di samping, ekspresi serius mereka masih bercampur dengan sedikit kengerian. Kekuatan tempur Legiun Belo yang baru saja meletus di bawah kepemimpinan Xiao Hong sungguh tak terbayangkan. 200.